Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya rumah. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. AST 2326 mengenali masternya, wayang pertempuran ilahi yang mengerikan. Sulit untuk membedakan kebenaran dari kebohongan dalam kata-kata King Sui, tapi hati Hu Chiding masih menerjang mereka. Gerbang 9 benua-benua dan istana ilahi benua-benua keduanya memiliki kata-kata 9 benua di dalamnya, yang membuktikan kemampuan mereka berada di 3 wilayah tengah atau atas. Divine Rain Sect hanya terletak di 3 wilayah bawah dan tidak memiliki keunggulan di 3 wilayah tengah. Kedua pria itu pergi dan King Sui juga tidak mengerti mengapa mereka setuju dengan kondisinya. Dia telah merasakan kondisinya sendiri yang menuntut juga dan tidak mengharapkan mereka untuk setuju. Bukan hanya itu, tetapi mereka benar-benar memberi mereka barang yang unik. Selain itu, ia tidak mengharapkannya menjadi artefak ilahi seperti wayang pertempuran ilahi. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah artefak ilahi, karena sudah sekuat ini saat masih rusak. Betapa mengerikannya jika itu dalam kondisi sempurna. King Sui merasa bahwa dia benar-benar mendapatkan dari pertukaran. Item ini sangat mengerikan dalam kekuasaan. Di tangannya, itu pasti akan menjadi alat yang tak terkalahkan dan mampu menghancurkan banyak musuh dengannya. Sebenarnya, King Sui berpikir bahwa Divine Battle Puppet akan dapat menghancurkan Divine Rain Sekte dengan mudah setelah penyempurnaannya. Akan semudah menyapu dedaunan musim gugur dengan embusan angin. Adik laki-laki, kamu luar biasa. Ci yang terkesan saat dia memuji dengan gembira. Kakak, jangan khawatir, pendirian Ciklan tak tergoyahkan di Eight Desolated City. Aku akan berkunjung ke Divine Rain Sekte nanti, sehingga aku dapat memiliki ketenangan pikiran. Setelah itu, aku akan menjemput Ciao dan Cifeng. Ci yang sepertinya mengingat sesuatu dan mengusulkan, ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Mengapa kami tidak ikut dengan kamu? Aku pikir akan lebih baik jika aku pergi sendiri, akan jauh lebih cepat dengan cara ini. Pergi bersama akan memakan waktu terlalu banyak. King Sui bisa kembali langsung ke Yehuangbu jika dia pergi sendiri dan tiba langsung ke tujuannya. Ci yang merenung sejenak dan tidak berbicara lagi. Sementara dia ingin melihat anak-anaknya, beberapa hari lagi tidak banyak berarti setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Dalam alam Valet Jade Immortal, King Sui mengamati wayang pertempuran ilahi. Itu hitam seperti tinta dan hanya seukuran telapak tangannya, tetapi memancarkan aura sombong. King Sui tiba-tiba ingat bahwa Treasure Basin dapat meningkatkan nilai item. Kalau begitu, apakah itu bisa mengembalikan wayang pertempuran ilahi sepenuhnya? Dengan itu dalam pikirannya, King Sui menempatkan boneka pertempuran ilahi ke dalam lembah harta karun. Jika ini memungkinkan, maka setidaknya bisa menggandakan kekuatannya. King Sui tidak bisa percaya itu. Jika itu benar-benar masalahnya, maka itu akan terlalu menakutkan. King Sui berlatih tinju naga berserk dan memperhalus harta dengan cara yang metodis. Juga, dia tidak tahu apakah Divine Battle Puppet akan terpengaruh oleh Spirit Gathering Lamp dan Heaven Sucking Room. Itu tidak hidup dan akan membutuhkan kesadarannya untuk mengaktifkannya, karenanya, dia berpikir bahwa kemungkinannya tipis. Waktu berlalu dengan cepat di alam Valet Jade Immortal. Ketika King Sui mengambil wayang pertempuran ilahi, matanya melebar, itu benar-benar berubah. Wayang pertempuran ilahi. Wayang pertempuran ilahi, rusak tetapi bisa diperbaiki. Kecakapan pertempurannya dapat mencapai hingga 6 triliun Dao Force. Ia perlu mengenali tuannya untuk kemudian mengendalikannya dengan pikiran. Metode pengikatan adalah untuk mendapatkan 10 tetes esensi darah, masing-masing menetes menjadi 10 acu poin, Tiantu, Sanzong, Lingtai, Senfu. Itu sebenarnya tidak berlipat ganda dalam kekuasaan, dan King Sui menyadari bahwa itu masih rusak. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya meningkat sekitar setengahnya, dari 4 triliun Dao asli menjadi 6 triliun Dao saat ini. Ini bukan masalah waktu. Setelah beberapa lama merenung, dia menyadari bahwa itu adalah masalah dengan boneka itu. Mungkin karena rusak parah atau nilainya terlalu tinggi. Jika nilai Divine Battle Puppet terlalu tinggi, maka efektivitas Treasure Basin mungkin berkurang seperti ini. Tetap saja, dia puas dengan kenyataan bahwa kekuatannya meningkat sebanyak ini. Perhentian berikutnya adalah King Sui untuk mengekstrak esensi darahnya dan mengakuinya sebagai tuan. Segalanya berjalan lancar. Ketika tetes esensi darah terakhir diterapkan, lingkaran cahaya samar muncul di atas Divine Battle Puppet. Itu bertambah besar dan dalam sekejap, berubah menjadi boneka pertempuran setinggi 6 meter. Itu terlihat seperti terbuat dari emas hitam dan terlihat mirip dengan manusia. Tubuhnya lebih fleksibel daripada sebelumnya dan matanya terbuka. Mereka tampaknya memiliki kedalaman tanpa dasar. Ada aura dingin di sana, seperti binatang buas purba. Dengan pergeseran pikiran King Sui, sebagian kesadarannya menerjang ke arah boneka itu. Kesadarannya dicurahkan ke dalamnya dengan sukses. Setelah itu, King Sui merasakan sentakan dan kemampuan untuk mengendalikan wayang pertempuran ilahi. Sama seperti menggerakkan anggota tubuhnya, ia tidak harus secara sadar melakukan banyak tugas untuk melakukannya. Itu jauh lebih sederhana dari itu. Setelah itu, King Sui mulai mengendalikan gerakannya dan melepaskan kekuatannya sendiri. Poin utama adalah untuk menampilkan kekuatan King Sui dengannya. Setelah beberapa kali mencoba, ia hanya bisa menunjukkan beberapa keterampilan.
Misalnya, dia tidak bisa menggunakan Kaisar Ki. Tiba-tiba, mata King Sui berbinar. Mengamuk Dragon Fist. Teknik ini praktis dibuat untuk Divine Battle Puppet. Pertahanannya jauh lebih besar daripada King Sui, dan yang terakhir menyadari bahwa kemampuan boneka itu seimbang, setiap aspek bisa mencapai jumlah kecakapan ini. King Sui mencoba menggunakan tinju naga berserk dengan Divine Battle Puppet. Meskipun kecakapannya tidak mengejutkan, kekuatannya masih meningkat banyak. Buk, buk. Divine Battle Puppet melepaskan kepala naga berserk di udara, dan King Sui merasa seolah-olah alam Valet Jade Immortal akan runtuh. Ini adalah defleksi batas. Kekuatan setiap serangan memberi palpitasi King Sui. Pertahanannya telah mencapai batas maksimalnya, dan dengan gelombang senjata ilahi, dia muncul di udara dalam sekejap. Berdebar. Ada ledakan besar dari tabrakan King Sui dan fist pertempuran boneka naga berserk. Itu adalah cincin kusam yang menggema di sekujur tubuhnya. Untungnya, 40% dari kerusakan telah dihapuskan, tetapi tinju ini tidak melemah sedikitpun. Setelah semua, ada amplifikasi dari tinju naga berserk. Sementara King Sui akan bisa menanganinya, masih terasa tidak nyaman. Windwise Willow. Selanjutnya, King Sui meminta Divine Battle Puppet memamerkan Windwise Willow saat menyerang. Kali ini, King Sui merasa tidak tahan lagi. Setiap serangan terasa seolah-olah ditabrak gunung. Dia telah menerapkan formasi pertempuran halo dewa pada dirinya sendiri dan tidak berani menambahkannya pada Divine Battle Puppet. Dia mengira dia akan terluka parah jika dia melakukannya. Kecepatan adalah kekuatan. Kekuatan pertempuran ilahi dewa meningkat pesat setelah menggunakan Windwise Willow. Peningkatan kecakapan ini disembunyikan, dengan kecepatan yang lebih besar, kekuatannya juga meningkat secara alami. Buk, buk. King Sui merasa seolah-olah dia mencapai batasnya. Kekuatan Stripping Force. King Sui menggabungkan Tai Chi dengan Fist Berserk Dragon-nya. Itu mengurangi kekuatan lawannya saat mendaratkan pukulannya. Dikatakan bahwa Strength Stripping dapat sepenuhnya melelehkan kekuatan lawan ketika mencapai puncaknya. Namun, ini hanya sebuah hipotesis, karena mencapai ini akan lebih sulit daripada naik ke surga. Selain itu juga tergantung pada kemampuan kedua pihak yang terlibat. Akan sulit untuk melucuti kekuatan mereka jika kemampuan lawan lebih besar dengan jumlah drastis. Jika kekuatan kamu mengalahkan lawan dengan jumlah besar maka itu akan jauh lebih mudah. Namun, dalam hal ini, melucuti kekuatan mereka tidak akan melayani banyak tujuan. Kemampuan stripping kekuatan King Sui itu hanya dangkal seperti sekarang. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali dan mungkin cukup untuk waktu yang singkat. Namun, itu tidak akan cukup untuk bertahan lama. Selain itu, menggabungkannya dengan Berserk Dragon Fist membuatnya tidak stabil, tetapi dia terus berusaha, berharap itu akan membaik. AST 2327 cambuk, nyonya sulung di Divine Rain Sect akhirnya. King Sui berhenti hanya setelah dia hampir tidak bisa melawannya. Dia sangat puas dengan hasil ini, dia hampir tidak bisa mengatasinya bahkan dengan pertahanan dan serangan terkuatnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya boneka pertempuran ilahi. Jika dia melengkapinya dengan Battle God Halo dan formasi, seberapa besar kekuatannya. Yu Qiding dari Divine Rain Sekte kembali dalam waktu kurang dari 3 hari dan membawa barang-barang yang tersisa. Dia mengeluarkan barang-barang unik dan aneh untuk dipilih oleh King Sui. Ada berbagai macam item meskipun sebagian besar tidak berguna. Namun, ada berbagai pilihan yang layak. Ada cambuk, itu tampak seperti tiang, membosankan dan kelabu dalam penampilan. Kamu tidak bisa mengatakan apa yang luar biasa tentang hal itu hanya dengan pandangan sekilas, tetapi ada tekanan sombong yang halus terhadapnya. Meski halus, masih bisa dirasakan jika seseorang memberi perhatian yang cukup. Item ini sudah ulet dan kokoh. Aku melihat bahwa kamu baik-baik saja dengan boneka dari sebelumnya, bagaimana perasaan kamu tentang ini? Kata Yu Qiding sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita hitung yang ini. Namun, aku tidak menemukan harta apapun yang aku sukai di antara yang lain. Aku sarankan kamu mengeluarkan barang-barang berharga untuk 3 berikutnya. Kamu tidak mungkin menggunakan semua ini untuk membuat angka. Itulah yang dikatakan King Sui, namun, dia tahu bahwa dia telah mendapatkan banyak dari ini. Divine Battle Puppet lebih kuat dari 10 artefak ilahi. Yu Qiding tertawa canggung sebelum mengeluarkan beberapa senjata, baju besi, dan barang-barang lainnya. King Sui memiliki Qiyang, Dewa Pembantaian-Pembantaian, dan Dewa Pertempuran Tombak Perkasa memilih masing-masing. Mighty Spear Battle God dan Massacre Battle God masing-masing memilih senjata sementara Qiyang mengambil 1 set baju besi. Ini semua artefak ilahi. Nilai mereka tidak sekuat yang dibayangkan, tetapi mereka harus lebih kuat dari yang lain. Mereka memegang kekuatan mistis dan bisa dianggap sebagai kumpulan barang premium. Barang-barang ini dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka dengan jumlah besar. Ambil Dewa Pertempuran Pembantaian dan Dewa Pertempuran Tombak Perkasa misalnya, dengan senjata tambahan, kekuatan serangan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seberapa mengerikannya untuk dapat meningkat lebih jauh di level ini. Sejak kejadian itu berakhir, King Sui menyarankan untuk melakukan perjalanan ke Divine Rain Sect. Yu Qiding secara alami menyambut kehadirannya dan begitu saja, dia mengikutinya kembali ke Divine Rain Sect. Dan saat dia berada di sana, King Sui juga merasa tidak enak mengambil barang-barang yang layak dari Divine Rain Sect. Hutan hujan. Disinilah Divine Rain Sekte berada, di tanah hutan yang tampak fantasi. Itu dihiasi dengan pohon-pohon berwarna pelangi, halo mistis dapat dilihat mengelilingi mereka masing-masing. Ada juga beberapa pohon buah. Pohon-pohon ini tegak dan kuat namun terlihat menyenangkan.
Mereka memegang sedikit aura kuno. Hujan gerimis memenuhi tempat ini tanpa henti. Namun, sulit untuk membasahi pakaian kamu di hujan ini, dan udaranya segar. Ada jalur yang jelas dan lebar di hutan hujan, ditaburi oleh bahan-bahan seperti batu. Namun, itu cukup lebar untuk dilalui kereta. Mengikuti jalur, mereka maju ke depan. Itu adalah rute yang berliku, seolah-olah melewati dunia yang berbeda, setiap belokan memberi mereka jenis pohon yang berbeda. Rasanya seperti perubahan musim. Dari jauh, dia bisa melihat sebuah bangunan di tengah hujan. Bangunan-bangunan di sini terbuat dari bambu multiwarna di antara hutan bambu. Itu elegan dan megah. Saat melihat bangunan itu, King Sui bertanya-tanya seberapa dalam ia meluas. Baru ketika mereka tiba dia menyadari bahwa gerimis telah berhenti dan matahari telah menyinari daerah itu dengan cerah. Tempat itu ramai, penuh dengan orang-orang yang mengenakan pakaian Pludrain. Itu dilengkapi dengan toko-toko dan restoran, seperti dunia kecil sendiri. Ini sekte hujan suci kami, Yu Qiding mengumumkan sambil tersenyum. Tempat ini cukup bagus. Apakah semua orang ini berasal dari Divine Rain Sect? Ada begitu banyak dari mereka. King Sui mengamati sekeliling mereka, mencatat bahwa mereka terlihat seperti orang biasa. Tempat ini milik Divine Rain Sekte. Kamu akan melihat banyak orang biasa. Mereka adalah keturunan dari Divine Rain Sekte kami. Ini hanya gerbang eksternal, mereka hanya bisa melewati gerbang batin jika mereka lulus penilaian. Oh, aku ingin melihat gerbang bagian dalam, aku ingin tahu apakah itu nyaman. Tanya King Sui. Tentu, tidak ada yang merepotkan tentang itu. Dengan itu, Yu Qiding memimpin King Sui ke depan. Daerah yang ramai adalah tentang ukuran sebuah kota di kehidupan sebelumnya, sekitar beberapa puluh mil dalam perimeter dengan puluhan ribu orang di sekitarnya. Ini dianggap kecil di 9 benua, kecil sebenarnya. Sekitar beberapa ratus mil, dan dalam waktu singkat, mereka mencapai tujuan dengan berjalan kaki. Orang-orang di sini semua pejuang yang kuat. Jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang di luar sana, namun, bangunannya lebih megah dan lebih besar. Mereka juga tersebar lebih tipis. Yus Custodian, dua murid Divine Rain Sekte memberi hormat dengan membungkuk pinggang mereka. Yu Qiding menganggukkan kepalanya dan kemudian memimpin King Sui ke dalam. Nyonya Sulungbu, King Sui terkejut oleh wanita di depannya. Dia tak lain adalah Nyonya Bu Sulung. Dia memiliki pinggang ramping dan P4 entat yang gagah. Meskipun dia tidak seindah Shen Huang atau Bei Huang Fan, sikap wanita itu cukup unik dan menarik. Saat melihat King Sui, dia tersenyum. Kita bertemu lagi, Tuan. Halo, Kustodian Yuchi. Petik 2. Kamu tahu Tuan King, seru Yu Qiding. Kami bertemu sekali. Nyonya Sulungbu adalah anggota Divine Rain Sect. King Sui memandang wanita yang mengenakan pakaian awan putih salju, memberinya keanggunan tambahan yang tak dapat dijelaskan. Aku di sini untuk melihat Divine Rain Sect. Apakah Nyonya Sulungbu ingin menemani kita? King Sui merasa kasihan padanya. Bagaimanapun, Wu Xingyun telah meninggal. Tentu, dia menatap Yu Qiding sebelum menganggukkan kepalanya. Aku sangat menyesal, bisik King Sui. Kata-katamu terlalu berat, Tuan. Ini bukan salahmu. Aku tahu bahwa itu adalah karya Clancy dengan niat menyalahkan kamu. Nyonya Sulungbu menggelengkan kepalanya. Aku mendengar bahwa tampaknya ada beberapa perselisihan antara Bu Clan dan Wu Clan. King Sui tersenyum dan menambahkan. Tuan, klan Wu telah dimusnahkan, dan aku tidak ingin membicarakannya lebih lanjut. Mari kita tinggalkan masa lalu, apakah itu baik-baik saja? Dia menggelengkan kepalanya sekali lagi. King Sui mengangguk. Baik. Nyonya Sulungbu hanyalah murid biasa di Divine Rain Sect, dan tuannya tidak dianggap sebagai penatua di sini. Kalau tidak, dia tidak akan bertunangan dengan Wu Xingyun. Dia tidak menyukai Wu Xingyun, tetapi Wu Clan jauh lebih kuat dari Bu Clannya. Jika Wu Xingyun bukan murid penatua Ye, maka hanya dengan fakta bahwa Nyonya Sulungbu adalah bagian dari Divine Rain Sekte akan menghalangi mereka memprovokasi Bu Clan. Namun, Wu Clan tidak hanya menggertak Bu Clan, tetapi Wu Xingyun juga meminta tuannya menyarankan pernikahan mereka dengan tuannya. Dan alasan mengapa Nyonya Sulungbu membenci Wu Xingyun adalah karena sepupu Bu Clan terbunuh setelah dipermainkan oleh Wu Xingyun, dan dia berencana untuk mengambil tindakan terhadapnya juga. Kekuatan Wu Xingyun tidak jauh berbeda dari Nyonya Sulungbu. Namun, dia tahu karakternya, dia mengenakan penampilan manusia tetapi sama jahatnya dengan binatang buas. Dia bisa melakukan apa saja dan cabul sakit. Karena itu, dia memikirkan banyak cara untuk mengatasinya. Ketika dia melihat King Sui, dia merasa bahwa mungkin dia bisa membantunya. Itulah sebabnya dia mengatur kematian Wu Tianchou, namun dia tidak berharap agar Wu Clan binasa pada akhirnya. Wu Xingyun juga mati, tetapi bahkan dia tidak berharap dia akan dibunuh oleh anggota Clancy. AST 2328 wanita jelek. Seseorang tidak harus berbohong ini. King Sui tidak tahu tentang apa yang telah dilakukan Bubu dan dia juga tidak berencana untuk membocorkan rinciannya. Wu Clan telah dimusnahkan dan dia merasa itu pantas. Namun, dia tahu bahwa di dunia ini, jika seorang wanita cantik tidak bisa cukup kuat, maka mereka akan membutuhkan seseorang yang kuat. Dengan cara ini, mereka akan bisa menjalani hidup seperti yang mereka kehendaki. Kemampuannya lumayan, tapi ada banyak yang jauh lebih kuat darinya. Wu Xingyun sudah pergi dari dunia ini, dan sebagai tunangannya, dia akan terpengaruh oleh ini bahkan jika mereka belum menikah. Dia berpikir bahwa ada orang-orang yang berencana untuk membuat langkah padanya segera.
Tuan Nonabu tidak memegang posisi tinggi dalam Divine Rain Sect, dan untuk membuat segalanya lebih buruk, Bu Klan sangat bergantung padanya. Tuan King, boleh aku tahu mengapa kamu di sini di Divine Rain Sect kami? Tanya Bubu sambil tersenyum. Aku King Sui, panggil aku dengan namaku, Nonabu. King Sui berbicara setelah berpikir panjang. Kakak Sui, kamu harus beberapa tahun lebih tua dari aku. Nama aku Bu Feiyan. Nonabu memiliki kecenderungan mengambil peluang untuk mendapatkan keuntungan. King Sui dikejutkan oleh ini. Menyebutnya ketika Brother Sui mengingatkannya pada Dong Fang Zikyu. Dia adalah wanita yang cantik dan unik dengan aura yang mengesankan. Itu tidak lama sebelum mereka berpisah. Ada banyak orang yang berinteraksi dengan kamu di dunia ini, tetapi beberapa di antara mereka hanyalah orang yang lewat pada akhirnya. Beberapa interaksi lebih lama daripada yang lain, dan satu-satunya orang yang akan berjalan bersama kamu sampai akhir perjalanan adalah beberapa anggota keluarga dan teman sejati. Nama yang bagus sekali. Datang mengunjungi aku di Ciklan ketika kamu bebas, aku akan berada di sana untuk sementara waktu. Biarkan aku memperkenalkan istri aku kepada kamu. Jika kamu membutuhkan bantuan aku di masa depan, aku pasti akan membantu dengan cara apapun yang aku bisa. Alasan mengapa King Sui merasa seolah-olah berutang padanya adalah karena namanya ditandai dengan kematian Wu Xingyun. Terlepas dari apakah Wu Xingyun baik atau jahat, bahkan jika King Sui bukan orang yang membunuhnya, ia masih memiliki alasan sendiri dalam berkeinginan untuk memberikan kompensasi kepada Bu Feiyan. Lalu, adik perempuan ini berterima kasih kepada Brother Sui. Dengan tertawa kecil, dia mengangguk. Dia telah menuai banyak manfaat hari ini, King Sui sudah terkenal sekarang, menjalin hubungan dengan dia akan mencegah orang lain dari menyakitinya. Pada saat ini, Yu Qiding mengulurkan izin untuknya. Ayo pergi, mari kita menuju ke Sekte Hujan Ilahi. Hati Bu Feiyan melonjak ketika dia memegang kartu itu. Terima kasih, Kustodian Yu Qi. Aku akan mencari kamu ketika aku punya waktu, Brother Sui. King Sui mengangguk dan Bu Feiyan pergi. Siluet miliknya itu indah karena bergoyang dengan lembut. Ada perasaan halus yang tak bisa dijelaskan yang tampaknya membangkitkan semangatnya. Itu halus tapi jelas. Mengapa? Apakah kamu memiliki pemandangan kecantikan Divine Rain Sekte kami? Yu Qiding tertawa. Itu hanya perasaan. King Sui tidak mengakui atau membantahnya. Kedua istrimu jelas jauh lebih cantik daripada Bu Feiyan. Hehe, kamu benar-benar sangat beruntung dengan wanita. Yu Qiding menjadi kasual dengan King Sui begitu mereka lebih akrab. Aku ingin bertemu pemimpin sekte kamu, apakah itu mungkin? Tanya King Sui setelah berpikir. Pemimpin sekte berada dalam pengasingan dan belum muncul untuk sementara waktu. Wakil pemimpin sekte kami ada di sekitar, apakah kamu tertarik untuk bertemu? Jawab Yu Qiding. Aku akan merepotkanmu kalau begitu. King Sui tahu bahwa wakil sekte pemimpin mereka pastilah orang yang membuat keputusan tentang semua yang telah terjadi. Itu juga orang ini yang menyetujui permintaannya yang tidak masuk akal dan memungkinkan King Sui untuk mendapatkan barang-barang hebat seperti itu. King Sui ingin bertemu mereka, dia ingin memenuhi posisi tertinggi dalam Divine Rain Sect yang melihat melalui insiden ini. Jika pemimpin sekte mereka dalam pengasingan, maka pembuat keputusan mereka pastilah wakil pemimpin sekte. Melintasi hutan hujan, mereka tiba di sebuah bangunan bambu yang unik. Warnanya ungu dan tidak setinggi itu, hampir sama dengan bangunan di sekitarnya, tetapi memancarkan aura luar biasa. Silakan masuk, tuanku. Ada seorang penjaga di lantai dasar gedung. Dia naik untuk melaporkan kunjungan mereka dan kembali. Yu Qiding memimpin King Sui ke dalam gedung. Ada aroma bambu yang menyenangkan dan samar menyegarkan di udara. Tuasnya bangunan hanya bisa dilihat ketika mereka masuk, tampak berbeda dari eksteriornya. Lantai tampak mirip dengan bahan kayu berkualitas tinggi dari kehidupan sebelumnya, dan dindingnya seperti wallpaper. Ruangan itu dihiasi dengan barang-barang yang terlihat antik, ada meja kayu, beberapa bangku, dan semuanya terlihat sangat indah. Ada seorang wanita memikat di ruangan itu. King Sui memperhatikan kakinya yang ramping terlebih dahulu, diikuti P4 bulatnya, dan pinggangnya yang kurus. Namun, dia segera memperhatikan wajahnya. Itu adalah wajah yang menakutkan. Bekas luka sembarangan mengotori wajahnya, dari pipinya, dagunya, hingga daerah di belakang telinganya, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Bekas luka ini menghindari kedua matanya, membuatnya jelas bahwa ini sengaja ditimbulkan oleh yang lain. Hanya dengan sosoknya, tidak ada yang mengira dia akan jelek. Namun, tidak akan banyak yang memiliki keberanian untuk mencari periode waktu yang panjang. Duduk, wanita itu berbicara. Suaranya menyenangkan di telinga, itu sedikit serak tapi masih bagus. Dia memiliki temperamen yang lembut. King Sui bisa mengerti bahwa cukup sulit bagi wanita seperti dia untuk tetap tidak terdistorsi dalam arti psikologis. Terima kasih. Ekspresi wajah King Sui tidak bergeser dari melihat wajahnya. Dia tidak menunjukkan penghinaan, diskriminasi, atau kejutan. Sebaliknya, ini mengejutkan wanita itu. Ini yang pertama. Wajahnya diiris oleh senjata yang unik, dicampur dengan racun yang sama uniknya yang menembus kulit. Bahkan pil ajaib tidak akan membantu menghilangkan bekas luka. Kalau tidak, dengan elemen mistis dari dunia ini, dia akan bisa menghilangkannya di levelnya. Dia telah mencoba untuk melawan toksin itu, tetapi mengingat itu digunakan bersama dengan senjata yang unik, itu hampir mustahil untuk mengetahui apa itu racun. Karena itu, dia menyerah untuk menyembuhkannya. Tuan King, kamu orang yang terlibat dalam kejadian besar. Sementara Divine Rain Sekte bukan klan tingkat atas, kami masih memiliki cukup banyak anggota.
Dengan angka-angka ini, tidak bisa dihindari untuk memiliki bajingan di tengah-tengahnya. Meskipun dia menerima hukuman yang pantas, aku bertanya-tanya apakah Tuan King masih tidak mau membiarkannya pergi. Wanita itu berbicara dengan lembut. Kata-katamu terlalu parah, Nyonya. Aku baru saja berkunjung. Aku berharap Divine Rain Sekte akan berhenti menempatkan kelanci dalam posisi yang sulit di masa depan. Tidak ada yang berani melakukannya dengan kamu di sekitar, apa yang kamu khawatirkan? Aku tidak mungkin tinggal di Ciklan selamanya. Sangat mudah untuk menghindari serangan terbuka daripada mencegah gerakan diam-diam. Ada beberapa yang suka permainan licik ini seperti membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor mereka. Bahkan jika mereka bisa dimusnahkan, kematian mereka tidak akan ada artinya jika tragedi menyerang lagi. Aku mengerti sekarang. Jika kamu bersedia mempercayai aku dapat membantu kamu menjaga Ciklan. Aku masih bisa melakukan itu di 3 wilayah bawah, jawab wanita itu. Aku bisa tenang setelah mendengar kata-katamu. Bagaimana aku harus berterima kasih atas bantuan kamu? King Sui bertanya-tanya dengan serius. Tidak perlu. Tidak ada yang aku butuhkan dan aku tidak suka menerima hadiah dari orang lain. Wanita itu menjawab dengan tenang. Tubuhmu telah diracun. Mengapa aku tidak menemukan cara untuk mengusir racun sebagai rasa terima kasih? Saran King Sui. Terima kasih atas niat baik kamu, tetapi aku sudah terbiasa dengan ini. Tidak perlu untuk itu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak mengungkapkan tanda-tanda dibujuk. King Sui tidak berharap wanita itu setenang ini. Dia berharap dia menjadi jauh lebih gelisah dengan tawarannya. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia mengerti. Sementara dia percaya diri, dia tidak mencerminkan kepercayaan yang sama padanya. Meski begitu, dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa membantu sebelum mendiagnosis keduanya. Karena wanita itu menolaknya, dia juga tidak bersikeras. Meskipun dia akan dapat mengidentifikasi racun dengan menggunakan teknik fisik surgawi, dia tidak melakukannya. Seseorang seharusnya tidak selicik ini. AST 2329 bertemu Nona Li sekali lagi. Karena wanita itu menolak King Sui, dia juga tidak bersikeras. Dia menawarkan gerakan itu sebagai bentuk balasan, dia kira wanita itu tidak terlalu memikirkan keahliannya. King Sui tersenyum dan berkata, kalau begitu, jangan sungkan untuk mengunjungi aku ketika kamu berubah pikiran. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi. King Sui berniat untuk pergi sekarang setelah insiden itu diselesaikan. Sudah saatnya dia menjemput Chiao dan Chi Feng, ini akan memenuhi keinginannya sendiri juga. Dia tidak berharap dapat menemukan orang tua mereka untuk mereka. Lagi pula, dia tidak tahu apakah orang tua mereka masih hidup, apalagi keberadaan mereka. Itu lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Siapa yang akan mengharapkan ini? Seolah takdir bekerja sebagai bentuk takdir. Hal-hal ini tidak dapat dijelaskan. Wanita itu tidak membujuknya untuk tinggal. Sebaliknya, dia bangkit dan mengirim King Sui ke jalannya. Setelah bertukar jabat tangan, dia menghilang tanpa jejak. King Sui percaya bahwa wanita itu adalah tipe orang yang memegang teguh kata-katanya. Ketidaksepakatan berarti hanya itu. Namun, setelah setuju, dia akan memastikan untuk melakukannya dengan benar. Wakil pemimpin sekte, mengapa kamu tidak membiarkannya menyembuhkanmu? Dia agak berpengetahuan dan merupakan miracle physician, krim tanaman di antara mereka. Mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkanmu, Yu Qiting bertanya dengan lembut. Aku tidak ingin menghadapi kekecewaan lagi. Selain itu, aku baik-baik saja dengan cara aku sudah terbiasa, jawabnya dengan lembut. Matanya bersinar seperti bintang-bintang. Namun, wajah penuh bekas luka tampaknya telah mengalihkan perhatian orang dari kecemerlangannya. King Sui pergi. Dia tidak mengharapkan wakil sekte pemimpin Divine Rain Sekte menjadi seorang wanita dan satu dengan cerita pada saat itu. Namun, King Sui tidak menaruh minat banyak pada cerita orang lain. Dengan perjalanan kembali ke klan Qi, dia memberitahu Qi yang bahwa dia akan segera menjemput Chiao dan Chi Feng kembali. Pasangan itu gelisah dengan berita itu dan ingin menemani King Sui dalam perjalanannya. King Sui, mari kita pergi bersamamu. Lagi pula mungkin lebih baik menjadi lebih lambat, istri Qi yang menawarkan. King Sui bisa memahami hati seorang ibu, dia merasa seperti berhutang pada anak-anaknya. Karena itu, dia lebih suka pergi ke mereka daripada membawa mereka kembali. Bahkan jika mereka mengambilnya kembali, dia juga ingin melakukannya secara pribadi. Setelah beberapa pemikiran, King Sui mengangguk. Baik, kami akan meninggalkan tempat ini untuk paman ketiga dan yang lainnya untuk sementara waktu. Jangan khawatir, tidak ada hal besar yang akan terjadi lagi di masa depan. King Sui tidak menjelaskan, tetapi semua orang tahu bahwa dia melakukan perjalanan ke Divine Rain Sekte. Selanjutnya, Divine Rain Sekte dipaksa untuk mengimbangi dengan beberapa artefak ilahi meskipun orang-orang mereka dibunuh, ini tidak pernah terjadi. Karena Divine Rain Sekte sudah melakukan ini, tidak ada orang lain yang berani memprovokasi klan Qi. Mereka akan menghadapi bencana sebaliknya. Setelah putaran persiapan yang sederhana, King Sui memiliki kesadaran ketika mereka akan pergi. 5 elemen catur surgawi masih memiliki slot untuk penunjukan, membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk kembali. Gembira, ia mengaturnya untuk Eight Desolates City. Adapun lokasi, itu di manor besar di sekitar klan Qi yang sedang dibangun sekarang. Si klan telah sepenuhnya musnah, dan daerah itu sekarang dimiliki oleh King Sui, 2 wanita, dan dewa pertempuran lainnya. Qi yang menyimpan rumah untuk King Sui dan yang lainnya, itu akan menjadi milik King Sui selamanya. Setelah lokasi ditetapkan, King Sui tersenyum pada pasangan itu.
Aku melewatkan ini sebelumnya. Sekarang setelah disetel, kita akan dapat membuatnya kembali dengan cepat. Bahkan, akan memakan waktu yang hampir sama bagi aku untuk melakukan perjalanan kembali sendirian, bahkan mungkin lebih cepat. Petik 2. Itu masih pagi ketika King Sui memimpin pasangan dalam perjalanan mereka dengan 5 elemen catur surgawi dan tiba di benua menari Phoenix langsung. Sepanjang jalan, dia mengunjungi Shou Hun dan istrinya. Ekspresi tidak percaya melukis ekspresi Shou Hun saat melihat King Sui. Dengan gembira, dia menerjang maju dengan pelukan beruang. Sudah begitu lama, untungnya, kamu tidak melupakan aku. Bagaimana aku bisa melupakan Penatua Brother? Aku terlalu sibuk, aku hampir tidak bisa pulang. Aku kembali ke rumah kali ini juga dan melihat, aku bahkan mengunjungi dulu sebelum pulang, kata King Sui sambil tertawa. Dia sangat senang. Memasuki Shou Hun's Jade Mountain Hall, hati King Sui berdetak kencang. Di sana berdiri sosok yang dikenalnya yang sedang mendiagnosis orang lain di ruangan itu. Siluet elegan, tubuh bulat, bibir seksi, dan matanya yang menawan. Penampilannya mirip Woyun Liuli, mungkin bahkan sedikit lebih rendah, tetapi dia tidak pernah melupakannya. Wanita ini tampak seperti replika wanita lain yang dikenalnya dari kehidupan sebelumnya, hingga ke suara dan kepribadiannya. Dia adalah Lian, wanita dari klan Li. King Sui tidak tahu mengapa dia ada di sini. Pada saat ini, Shou Hun berbicara, gadis ini memiliki bakat yang luar biasa. Dia sudah menguasai setengah pengetahuan aku. Mungkin dia akan bisa membuka Imperial Cuisine Hall-nya sendiri di masa depan. Oh, begitu, itu keren. Benar, di mana anak baptisku itu? Melihat sekeliling, King Sui tidak melihat jejak Shou Yi. Dia pergi ke tempat kakek neneknya bersama ibunya. Jangan ganggu dia, ayo, kita semua bersaudara di sini. Ayo minum, Shou Hun sudah berkenalan dengan Qi Yang dan istrinya pada saat ini. Jangan minum terlalu banyak, King Sui tersenyum. Adik ipar, jangan khawatir tentang keterlambatan dalam perjalanan kamu. Yakinlah, kamu akan dapat melihat anak-anak kamu besok, Shou Hun menepuk bahu Qi Yang saat dia berbicara. Lian jelas dikejutkan oleh pemandangan King Sui juga, dia belum melihatnya dalam waktu yang lama dan hampir tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Sekarang dia ingat siapa dia tersenyum. Kamu kembali. Nona Yaner, kamu juga seorang dokter ajaib sekarang. Melihatnya, King Sui dipenuhi dengan perasaan bahagia. Jangan mengejekku, aku sadar akan kemampuan aku. Aku terlalu bodoh, kata Lian, malu. Kamu gadis yang cerdas. Di sini, dapatkan ini. Pelajari dulu, lalu bagikan ke guru kamu. Aku akan menunjukkannya sedikit. King Sui memberikan buku akupuntur padanya. Ini termasuk teknik akupuntur praktis yang bisa dipelajari oleh orang biasa juga. Adik laki-laki, bukankah kamu terlalu mencolok dengan ketertarikanmu pada gadis itu? Kenapa aku tidak jadi mak comblangmu? Shou Hun tertawa. Apakah aku perlu mak comblang? Ayo, mari minum dulu. Yan, baca itu dulu. Kamu dapat bertanya kepada aku apapun yang kamu tidak yakin. King Sui mengambil kesempatan itu dan menambahkan. Wajah Lian dihiasi dengan sedikit warna merah. Bajingan ini telah menyapanya sebagai Yaner sekarang, bukan Nona Yaner awal. Dia menjadi bingung. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakan pemuda ini. Dia telah menolak banyak lamaran untuk menikah tetapi tidak tahu apa yang dia tunggu-tunggu. Dia tidak menyukai seni kedokteran pada awalnya, namun dia melakukannya sekarang. Mendengar hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya kepada pria yang sekarang dengan senang hati minum. King Sui berbalik dan bertemu dengan matanya yang indah. Mereka dipenuhi dengan rasa persahabatan yang mendalam, atau setidaknya seperti itulah rasanya. King Sui berdiri saat dia merasakan getaran di hatinya. Adik laki-laki, ini saatnya kamu minum. Apa yang sedang kamu lakukan? Tunggu sebentar. King Sui tidak berbalik ketika dia menjawab. Dia berjalan langsung ke Lian dan menelannya dalam pelukannya. Lian berpikir untuk berjuang melawan pelukannya sampai suaranya terdengar. Yan, aku hanya akan memelukmu. Aku tidak tahu apakah kamu percaya kepada aku, tetapi aku mencintaimu sampai mati di kehidupan aku yang lalu. Sayangnya, kita tidak ditakdirkan untuk bersama pada akhirnya. Itu seperti mimpi, dan kamu terlihat seperti dia. Apakah kamu tahu aku akan bereaksi seperti itu pada pertemuan pertama kami? Aku menyukaimu, aku benar-benar menyukainya. Petik 2. Tubuh Lian menjadi kaku. Dia tahu bahwa dia tidak secantik wanita di sisinya, dan kultivasinya juga tidak. Sekarang, dia bisa mengerti mengapa dia memperhatikannya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan saat menyadari bahwa dia benar-benar menyukainya. AST 2330 Reuni, kembali, kesimpulan. Dalam semua kejujuran, dia telah mengubur pikirannya selama ini. Di depan pria ini, dia tidak memiliki kualitas luar biasa sehingga dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Alih-alih, dia menyimpan semuanya di dalam hatinya seperti kenangan indah. Dia tidak menyangka King Sui akan mengatakan kata-kata ini padanya, dan dia membeku sesaat, benar-benar terkejut dengan sikapnya. Dia merasakan sesuatu yang berbeda tentang pandangan King Sui sejak pertama kali mereka bertemu. Akhirnya, dia mengetahui bahwa itu semua karena kemiripannya dengan seseorang yang dia kenal. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di leher King Sui, senyum malu-malu di wajahnya. Aku sudah mengatakan bajingan ini memiliki pandangan pada gadis itu. Lihat, semuanya terbuka sekarang. Shou Hun mencibir. Dia adalah istriku dalam kehidupan kami sebelumnya.
Untuk bertemu dengannya lagi dalam kehidupan ini pastilah kehendak surga bagi kita untuk menikah lagi, kata King Sui dengan gembira. Tubuh santai Lian tersentak pada itu, tidak mengharapkan kata-katanya. Dengan lembut, dia melepaskan diri dari pelukannya dan menatap King Sui. Aku tidak ingin menjadi pengganti orang lain. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum malu. Sebenarnya, dia bukan istriku dalam kehidupanku sebelumnya, dia tidak menyukai aku. Dia sudah terikat dengan seseorang ketika aku bertemu dengannya. Apakah kamu menyukai aku karena kamu ingin memenuhi keinginanmu? Mimpi hanyalah mimpi, ini berbeda dari kenyataan. Lian tidak memiliki keinginan untuk menjadi pengganti. Kamu terlalu banyak berpikir di kepala kecilmu itu. Apakah aku orang seperti itu? King Sui mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya. Lian melepas tangannya, jelas kesal. Kamu tidak diizinkan untuk membelai kepalaku. Setelah itu, King Sui terus minum sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada perusahaan mereka. Dia bergegas menuju klan King dengan pasangan Chiang. King Sui mengerti betapa cemasnya mereka, karenanya, ia hanya tinggal di Souhun untuk sementara waktu sebelum menuju ke klan King. Tiba di klan King. Tidak banyak waktu berlalu sejak kunjungan terakhirnya ke klan King. Selain itu, klan King memiliki perlindungan di Guardian mereka sekarang, bersama dengan prajurit yang kuat seperti Ye Huangbu. Dalam benua menari Phoenix, King Clan tidak terkalahkan. King Sui tidak memberikan peringatan apapun sebelum kembali. Saat melihatnya, para anggota klan King membeku sebelum pecah menjadi paduan suara kejutan. Hanya dalam waktu singkat, mereka berkumpul sementara King Sui memperkenalkan pasangan Chi yang kepada anggota klan. Saat itulah King Sui menarik seorang pria dan wanita muda. Dalam semua kejujuran, Chi Yang dan istrinya menyadari bahwa mereka adalah anak-anak mereka sendiri selama perkenalan. Anak-anak yang telah berpisah sejak puluhan tahun. Bapak angkat. Qiao dan Chi Feng sangat menghormati King Sui dan dekat dengannya, terutama Chi Feng. Dia memeluk tangannya seperti seorang gadis kecil. Mereka adalah orang tua kandungmu, apakah kamu bahagia? King Sui tersenyum. Sebenarnya, kami benar-benar ingin tahu siapa orang tua kami. Bagaimanapun, kami telah ditinggalkan dan kami ingin tahu mengapa. Selain itu, kami tidak memiliki banyak pemikiran tentang itu. Kami sudah terbiasa dengan itu. Foster Father, kamu adalah ayah kami. Nenek dan ibu asuh juga seperti saudara-saudara bagi kita, kata Chi Feng tenang. Gadis, kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi. Orang tua kamu meninggalkan kamu berdua untuk memberi kamu kesempatan hidup. Mereka telah bertahan hidup pada garis tipis antara hidup dan mati selama bertahun-tahun, menderita dan menoleransi betapa mereka merindukan kalian berdua. King Sui juga seorang ayah, dia tahu betapa sulitnya bagi mereka untuk membuat keputusan pada saat itu. Dari sana, King Sui menjelaskan apa yang terjadi dengan klan Chi secara detail. Mata Qiao dan Chi Feng memerah saat mereka mendengarkan. Chiang dan istrinya mengalihkan pandangan mereka ke arah anak-anak mereka. Ketidakmampuan kami yang menyebabkan penderitaan kamu. Maafkan aku, ayah dan ibu, karena tidak memahami tindakanmu. Qiao sangat merasakannya, menahan air matanya saat dia berbicara. Ibu, maafkan aku. Chi Feng menarik tangan ibunya dan berkata dengan lembut. Istri Chi yang menyentak sebelum memegang erat-erat ke tangan Chi Feng. Ini salah kami mengecewakan kamu. Tapi kamu masih mengakui aku sebagai ibumu. Kaulah yang melahirkan kami. Apapun yang terjadi, kamu melakukannya karena kamu mencintai kami. Kami senang memiliki orang tua seperti kamu. Chi Feng tidak bisa menghentikan air matanya yang penuh sukacita dari jatuh. Meskipun berpuluh-puluh tahun tidak bertemu, pemandangan air mata gembira mereka menghangatkan hati King Sui. Dia juga senang seolah ada sesuatu yang membeku di dalam dirinya. Chiang dan istrinya bersujud kepada King Yi. Chiang dan King Sui seperti saudara, dan anak-anak mereka memanggil King Yi sebagai nenek. Karena itu, mereka lebih dari rela melakukan itu. King Yi buru-buru mengangkat mereka. Tolong berdiri, aku tidak tahan dengan gerakan ini. Kamu adalah nenek mereka dan ibu King Sui. Kamu tidak berbeda dengan ibu bagiku, Chiang tersenyum ketika dia berdiri. Dengan reuni, ruangan itu ramai. King Sui tinggal di rumah selama beberapa hari selama pengembalian ini. Ye Huangbu, Mingyue Glou, Zhu King, Yuan Su, Huoyun Liuli, Chang He Mingyue, dan yang lainnya semuanya menunggu di sini. King Sui merasa berhutang budi kepada mereka dan memanjakan mereka dengan berbagai cara di malam hari. Namun, sekembalinya, King Sui menemukan bahwa lokasi 5 elemen catur surgawi dapat diubah. Oleh karena itu, King Sui bertukar posisinya di benua menari Phoenix ke istana King Clan. Dengan cara ini, akan membuatnya lebih mudah untuk kembali ke rumah. Catur surgawi 5 elemen Ye Huangbu juga dapat memperbaiki lokasi di benua Haohan. King Sui memutuskan untuk menempatkannya di Istana Raja Laut, dan juga di sekitar klan Qi di 3 wilayah bawah. Mereka bisa mengubahnya di masa depan ketika mereka sampai di 3 wilayah tengah atau 3 wilayah atas. Ini membuat segalanya lebih mudah. Orang-orang di klan mereka dapat melakukan perjalanan ke dan dari tempat-tempat yang lebih nyaman sekarang. Qiao dan Chi Feng juga akan kembali ke klan Qi secara resmi. Namun, hubungan mereka dengan klan King tidak akan pernah terputus. Selama kembali, King Sui membawa Ye Huangbu dan beberapa orang lainnya bersamanya. Yang pertama akan bisa membawa mereka kembali sesudahnya. 5 elemen catur surgawi dapat mengangkut makhluk hidup apapun dalam lingkaran kecil. Dalam sekejap, mereka tiba di kota 8 sepi. Ada rumah besar sekarang, lebih besar dari milik King Clan.
Dia memberi waktu bagi Ye Huangwu untuk menetapkan ini sebagai lokasi pos pemeriksaan. Karena itu, King Sui tidak ingin klan King pindah ke sini. Berbicara tentang itu secara keseluruhan, 3 wilayah bawah aman. Namun, King Yi sudah terbiasa hidup di benua menari Phoenix. Meskipun King Yi ingin sering bertemu dengan putranya, dia tahu bahwa King Sui tidak akan pernah berlama-lama di satu tempat. Dalam hal itu, tidak masalah di mana mereka tinggal. Setelah bertahun-tahun di benua menari Phoenix, klan King telah berakar di sana. Beberapa anggota klan juga menikah dan menetap di sana. King Sui tidak ingin memaksakan gagasan itu lebih jauh. Bagaimanapun juga, mudah untuk bepergian ke sini. Paling-paling, mereka harus kembali sendiri, tetapi bahkan itu tidak memerlukan banyak waktu. Setelah itu, sekelompok orang tinggal di kota 8 kesepian untuk sementara waktu sebelum anggota King Clan kembali ke benua menari Phoenix. King Sui, di sisi lain, membawa Ye Huangwu ke Istana Raja Laut Utara. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan, mereka akhirnya tiba. Ye Jiane dan wanita-wanita lain secara alami senang melihat King Sui dan Ye Huangwu, terutama setelah mengetahui bahwa yang terakhir dapat membantu mereka sampai ke klan King dan ke lokasi King Sui saat ini dengan cepat. Mereka tidak yakin apa yang harus dibicarakan saat mereka berkumpul. Dari waktu ke waktu, suara tawa menggoda terdengar, membuat wajah masing-masing wanita memerah. King Sui berjalan ke King Hanye dan memukul P4 entatnya yang gagah. Sentuhannya pada bulu halus itu menawan hati, daging itu secara mengejutkan melenting dan bergetar seperti ombak. Bulat dan halus, perkines itu tidak berlebihan. Itu benar, rasio emas bokong yang indah. AST 2331 menikahi 2 wanita, Poison Fist Sect Leader Relapse. King Hanye terganggu oleh tindakan King Sui, tapi dia hanya bisa menatapnya dengan amarah pura-pura saat dia memerah. Wajahnya yang indah dan matanya yang mempesona berair, sementara bibirnya yang kecil namun menarik membuat King Sui mengingat kembali skenario mencuri jiwa. Wanita memikat ini, King Sui tidak bisa menunggu untuk memperbaikinya sekali dan untuk semua. Namun, ada begitu banyak orang di sekitar mereka. Meskipun mereka semua adalah wanita, dia tidak begitu berkulit tebal. King Sui menariknya lebih dekat, dengan lembut menempatkan ciuman di dahinya. Aku akan memuaskanmu malam ini. King hanya memerabahkan lebih merah dari itu, tubuh mungilnya dengan ringan mendorongnya. Gerakan itu membuat pikiran King Sui menjadi liar tanpa kendali. King hanya bisa merasakan perubahan drastis King Sui, terutama ketika dia merasakan sesuatu yang mendorongnya terhadapnya. Dia tersenyum sebelum berbicara di telinganya, aku akan menunggumu, tidak peduli seberapa terlambat. Secara alami, King Sui menetapkan lokasi di sini dalam Five Elements Heavenly Chess. Ada hubungan antara 25 elemen catur surgawi, kerajaan mereka tidak jauh berbeda. Begitu King Sui telah menetapkan lokasi di sini, Ye Huangwu akan dapat mengaksesnya juga. Namun, setiap perubahan harus memiliki jarak 1 tahun di antara mereka. Oleh karena itu, ia telah mengubah lokasi, meninggalkan yang ada di benua tengah tidak tersentuh. Dengan kecepatannya, pergi kemana saja dari benua tengah akan mudah. King Sui merasa senang menonton para wanita mengobrol dan pergi mengunjungi tanaman iblis yang haus darah. King Sui mungkin telah meningkat pesat sekarang. Meski begitu, dia masih tidak bisa mengatakan kedalaman kekuatan anggur iblis haus darah. Ini berarti bahwa itu jauh lebih kuat darinya. Setelah tinggal selama setengah bulan, Ye Huangwu kembali ke benua menari Phoenix sementara King Sui kembali ke kota 8 kesepian. Menyaksikan betapa mudahnya untuk sampai ke sana, para wanita mengusulkan agar King Sui kembali setidaknya setiap 2 bulan. King Sui secara alami setuju. Akan mudah baginya untuk melakukan perjalanan ke dan dari sini di masa depan. Masih ada beberapa slot kosong di 5 elemen catur surgawi. Dengan demikian, ia bisa menetapkan tujuan di 3 wilayah tengah dan 3 wilayah atas di masa depan. Adapun celah cooldown tahun di antara, dia biasanya tinggal di tempat selama lebih dari 1 tahun, jadi itu tidak masalah juga. Yang paling penting adalah bahwa setiap tujuan hanya dapat dikunjungi hingga 5 kali dalam sebulan. Dalam hal ini, cooldown untuk setiap penggunaan jauh lebih pendek, ini akan banyak membantu mereka dalam melarikan diri dari situasi yang buruk. Setelah dilepaskan, hanya perlu 3 detik untuk mengaktifkan dan tidak dapat diganggu. Akan ada kubah perlindungan di sekitarnya. Meskipun masih bisa dilanggar, selama pengguna masih memiliki nafas terakhir, pengguna dan teman-temannya masih akan diangkut. Kembali di kota 8 sepi, orang-orang di Istana Ilahi dan para wanita telah menetap. Qiao dan Qifeng sering datang juga begitu mereka menyadari kembalinya King Sui. Posisi Ciklan di Eight Desolates City telah naik. Setelah semua, mereka telah memusnahkan klan Si, klan Wu, Sekte Gajah Setan, dan Sekte Buddha Ilahi. Bahkan Divine Rain Sekte tidak dapat memengaruhi Ciklan dan sebagai gantinya, beberapa anggota mereka terbunuh. Adapun King Sui, ia dianggap sebagai anggota klan Qi. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di 3 wilayah bawah dan berencana pergi setelah berhenti sebentar. Namun, aspek laporan Istana Ilahi masih perlu ditingkatkan. Setelah itu, dia tinggal selama 2 bulan begitu saja. Dia menghadiri beberapa hal di antaranya, yang membawa kedua wanita itu kembali ke klan King di benua menari Phoenix dan menjalani pernikahannya dengan Shen Huang dan Bei Huang Fan. Bei Huang Yu, Bei Huang Liefeng, dan lainnya dari Istana Ilahi ikut serta dalam perayaan tersebut. Itu adalah acara yang dirayakan oleh banyak orang, dan tentu saja, ada orang-orang yang iri dengan kekayaan King Sui. Bei Huang Liefeng adalah yang paling bahagia, gadis muda miliknya akhirnya menemukan seseorang untuk ditiduri.
Dia selalu khawatir bahwa dia terlalu kompeten, ke titik di mana dia mungkin tidak dapat menemukan seseorang untuk menikah. King Yi sangat gembira juga. Memikirkan kembali tentang masa lalu, dia pikir itu lucu. King Sui lemah selama masa mudanya, lupakan tentang menikahi wanita seperti itu, dia akan merasa sulit untuk pengadilan bahkan seorang wanita biasa. Itu hebat sekarang, setiap satu dari wanitanya disempurnakan, dan King Yi memiliki keluarga yang penuh dengan anak-anak dan cucu. Ayah King Sui melintasi antara benua menari Phoenix dan benua naga melonjak. Ada dinasti untuk mengurus di sana, tapi setengah dari waktunya masih akan dihabiskan di klan King. Sebagian besar orang dari Istana Ilahi mengikuti King Sui ke 3 wilayah bawah. Hanya ada beberapa yang tinggal di domain Kaisar Utara. Istana Ilahi telah bermigrasi ke 3 wilayah bawah di mana ada ki spiritual yang lebih padat. Itu membantu dalam kultivasi mereka. Saat ini, kekuatan Dewa Pertempuran Pembantaian telah meningkat dengan cepat, dia sekarang adalah prajurit terkuat di Istana Ilahi. Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa, Dewa Pertempuran Bukit Bergerak, Dewa Pertempuran Berlian, Dewa Pertempuran Tombak Perkasa, dan kedua wanita itu juga adalah pejuang yang kuat. Selain itu, kemampuan King Sui tidak dapat diukur dengan cara konvensional. The Berserk Dragon Fist adalah unik untuk Battle God Palace. Dewa Pertempuran Berlian hanya membutuhkan setengah upaya untuk mempelajari tinju naga berserk yang menghasilkan 2 kali lipat hasilnya. Lagi pula, teknik ini memiliki hubungan yang kuat dengan konstitusi tubuhnya, oleh karena itu, lebih cocok baginya untuk berlatih. Divine Rain Sekte sepi seperti biasanya. King Sui tidak melakukan kunjungan lagi. Meskipun dia tidak akan tinggal lama di sini, Ciklan masih membutuhkan bantuan Divine Rain Sect. Wakil sekte pemimpin adalah tokoh penting juga, serta teka-teki. King Sui masih ingin membantunya. Dengan cara ini, dia akan merasa jauh lebih nyaman meninggalkan sekutunya di sini. Satu-satunya hal yang menghalanginya adalah King Sui tidak yakin bagaimana cara melakukannya. Karena dia sudah menolak, mengklaim bahwa dia sudah terbiasa, dia tidak ingin melangkahi batas-batasnya. Namun, hanya 1 hari berlalu ketika mereka mendengar bisikan berita bahwa Divine Rain Sekte sedang mencari bantuan medis. Racun kambuh di salah satu tokoh penting dalam klan mereka. Seseorang menemukan klan Qi dan meminta untuk bertemu King Sui. Seorang anggota klan Qi memberitahu yang terakhir, begitulah cara mereka mendengar berita itu. King Sui setuju, tentu saja, dan mengikuti 2 pria parubaya yang berkunjung. Saudara, bolehkah aku bertanya siapa yang menderita kambuh? Tanya King Sui. Karena racun kuat yang dia rasakan sebelumnya, nalurinya menunjuk ke wakil pemimpin sekte. Tidak ada keraguan bahwa itu akan meletus pada titik tertentu, tetapi mungkin tidak sampai menjadi fatal. Tetap saja, itu akan menakutkan. Misalnya, wajahnya mungkin membusuk, menjadi tulang berulang. Kami tidak tahu, kami hanya mengikuti perintah, salah satu dari mereka menjawab dengan sopan. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban, King Sui menyerah pada pertanyaan. Segera, mereka tiba di hutan hujan dan maju lebih dalam. Di gerbang klan berdiri Yu Qiding. Saat melihat King Sui, Yu Qiding sangat gembira. Sambil menarik King Sui, dia berbicara, aku meminta kamu di belakang punggung wakil sekte pemimpin. Adik laki-laki, racun wakil pemimpin sekte telah kambuh. Kami tidak tahu mengapa, tolong bantu dia sangat menderita. Petik 2. Yu Qiding bisa mengatakan bahwa King Sui prihatin dengan wakil sekte pemimpin, dia mengingatnya sejak pertemuan mereka sebelumnya. Wakil pemimpin sekte telah menyelamatkan hidupnya sekali, dan dia selalu mencari cara untuk membalasnya. Dia menyadari informasi dasar mengenai King Sui dan tahu dia adalah tabib ajaib. Ayo kita lihat, kata King Sui. Adik, apakah kamu percaya diri? Yu Qiding bertanya dengan khawatir. Ini bukan waktunya untuk menanyakan ini. Namun, aku dapat menjamin bahwa bahkan jika aku tidak dapat sepenuhnya menyembuhkannya, aku akan dapat memperbaiki situasinya. King Sui masih percaya diri dengan keterampilan medisnya. Pada saat ini, seorang tua berjalan, menggelengkan kepalanya seperti yang dia lakukan. Orang tua itu membawa peti obat. Wanita lain mengikutinya, berbicara ketika dia berjalan, hati-hati, Penatuayang. Orang tua itu menghela nafas, melambaikan tangannya dan pergi. Pada saat ini, wanita itu melihat King Sui dan Yu Qiding. Yu Qi Kustodian. Dia juga seorang dokter ajaib. Biarkan dia mencoba, Yu Qiding membujuk. AST 2332 The Woman's Tale, The Culprit. Dia. Wanita itu memandang King Sui dengan ragu. Lagi pula, lelaki tua itu adalah tabib ajaib yang terkenal, dan dia sudah tua. Di sisi lain, orang ini di depannya tampak terlalu muda. Namun, Kustodian Yu Qi adalah seseorang di bawah nona muda, seseorang yang paling menginginkan nona untuk aman, dan ini adalah sentimennya. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar lain. Selama ada harapan, maka pemuda ini harus mencobanya. Apakah aku tidak terlihat seperti itu? King Sui tersenyum dan bertanya. Bukan itu masalahnya. Dokter ajaib, tolong ikut aku. Kata wanita itu lembut dan berbalik ke arah bangunan bambu. Ini adalah kedua kalinya King Sui datang ke sini. Semuanya tetap sama seperti sebelumnya. Setelah memasuki ruangan, dia tidak mencium aroma ramuan obat. Baunya masih menyegarkan dan elegan. Berjalan mendekat, King Sui menatap wanita di atas ranjang. Saat ini, dia duduk dan bersandar di dinding tempat tidur. Wajah penuh bekas luka itu dalam warna hitam kehijauan. Warna hitam berkilau.
Itu adalah warna yang sangat menakutkan, tanda kulit telah diserang oleh racun mematikan. Jika ini terus berlanjut, dagingnya kemungkinan akan mulai membusuk segera. Wanita itu memandang King Sui dan tertegun. Mengapa kamu di sini? Bukankah aku mengatakan bahwa jika kamu memiliki masalah, datang dan cari aku? Mungkinkah kamu benar-benar tidak percaya bahwa aku akan bisa menyembuhkanmu? King Sui berjalan ke tempat tidur, dan wanita itu memberi isyarat agar wanita itu pergi. Tidak ada cara untuk menyembuhkan wajahku. Racun ini terlalu rumit dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya, bahkan orang yang meracuniku, kata wanita itu dengan suara yang terdengar sangat menyenangkan. Kedengarannya dewasa dan indah, tetapi ada sedikit kepahitan di dalamnya. Siapa itu? Perselisihan apa yang orang itu miliki terhadapmu begitu kejam? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu seseorang yang dulu menyukaiku, tapi aku tidak suka dia kembali. Dia mengatakan bahwa seorang wanita yang tidak bisa dia tangani seharusnya tidak ada, dan kemudian wajahku berakhir seperti ini. Wanita itu tersenyum ketika mengatakan ini. King Sui terkejut. Bagaimana ini menyukai seseorang? Jika seseorang menyukai seseorang, mereka tidak akan bertindak seperti ini. Dia adalah Poison Master yang sombong dan egois dan juga senior bela diri aku. Hanya ada beberapa orang di dunia ini yang dapat mengungguli dia di bidang racun. Dia benar-benar jenius, tapi sayang, kata wanita itu perlahan seolah-olah dia sedang berusaha menemukan seseorang untuk mengungkapkan pikirannya. Orang seperti ini benar-benar pantas mati. Ini bukan hanya egois, itu memusnahkan seluruh dunia seseorang. Jika suatu hari aku bertemu dengannya, aku akan membantumu membalas dendam, kata King Sui. Dia ada di 3 wilayah atas. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkanku, dia pasti akan pergi dan mencarimu. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa tentang King Sui yang tidak cocok untuk pria itu tetapi hanya menyebutkan bahwa dia berada di 3 wilayah atas. King Sui tidak merasakan sesuatu yang istimewa bahkan setelah dia menyebutkan bahwa pria itu berada di 3 wilayah atas. Tidak semua orang di sana adalah seorang ahli, dan hanya ada beberapa dari mereka yang dapat dianggap sebagai yang terkemuka. Oleh karena itu, dia hanya tersenyum dan melanjutkan, biarkan aku memperlakukan kamu, aku memiliki kepercayaan pada kemampuan aku. Selain itu, aku juga dapat membantu kamu mendapatkan kembali penampilan asli kamu. Wanita itu tertegun, tidak perlu menghiburku, aku sudah terbiasa, jangan biarkan aku mengalami kekecewaan setelah memberiku harapan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi dan memperlakukanmu lebih dulu. Aku akan membantumu melakukan detoksifikasi hari ini. Ketika King Sui berbicara sebelumnya, dia sudah menggunakan teknik visi surgawi untuk menilai racun di wajah wanita itu. Dia terkejut, senior bela dirinya benar-benar ahli di bidang racun. Ada total 81 jenis elemen beracun, masing-masing sangat ganas. Tapi meski begitu, dengan mereka semua bercampur, target tidak akan mati dengan segera. Perlahan tapi pasti unsur-unsur beracun ini akan melepaskan racunnya. Tubuh yang telah dipengaruhi oleh campuran racun yang mematikan ini untuk jangka waktu yang lama akan mengembangkan resistensi yang sangat kuat terhadap racun, dan orang tersebut akan mengalami penderitaan yang lebih besar. Mereka akhirnya akan mati secara menyiksa. Senior bela dirimu keluar untuk membunuhmu. King Sui menghela nafas. Dia bilang aku bisa hidup selama 10 tahun, dan akhirnya aku akan mati dengan siksaan. Wanita itu hanya bisa tersenyum pahit sekali lagi. Dari apa yang aku lihat, kamu masih memiliki umur 1,5 tahun. Aku tahu kamu merasa mampu menahan siksaan. Namun, jika kondisi kamu tidak sembuh, kamu akan merasakan peningkatan rasa sakit selama 1,5 tahun sebelumnya. Sekarat dalam penderitaan, kata King Sui. Aku tidak takut, aku hanya tidak ingin melihat penampilan menjijikkanku di akhir. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, racunmu bukan masalah. Aku bisa menetralkannya. Namun, akan butuh 3 bulan bagimu untuk mendapatkan kembali penampilanmu. Bahkan dalam skenario tercepat, masih akan memakan waktu 1 bulan. King Sui memikirkannya sebelum memberikan kerangka waktu yang konservatif. Kamu benar-benar dapat memulihkan penampilanku dan menyembuhkanku. Wanita itu memandang King Sui, perasaannya jelas terkejut. Ternyata dia tidak percaya pada King Sui selama ini. King Sui menggosok hidungnya. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya lagi. Ayo mulai. King Sui mengeluarkan jarum emas dan mengulurkan tangannya. Sepasang tangannya menjadi tembus seperti batu giok, tampak bahkan lebih cantik dari tangan wanita. Namun, itu terlihat tidak wajar dan hanya akan membuat orang merasa terkejut. King Sui menggunakan beberapa jarum emas untuk menutup reseptor rasa sakitnya. Aku benar-benar sangat ingin tahu, mengapa kamu mengatakan bahwa bahkan senior bela diri kamu tidak akan dapat menyembuhkan kamu. King Sui memasukkan jarum saat dia bertanya. Itu karena dia tidak pernah berencana membiarkanku pulih, kata wanita itu. Mengapa? King Sui merasa sangat ingin tahu. Jika dia menyukai seorang wanita, dia tidak akan berani menghancurkan wajahnya sepenuhnya bahkan jika pihak lain tidak menyukainya. Ini sangat sederhana, itu karena dia menderita serangan balik saat meramu racun dan telah menjadi impoten. Dengan jawaban ini, King Sui mengerti segalanya. Pada saat ini, dia sudah memasukkan 36 jarum emas. Gumpalan kesejukan menembus wajah wanita itu, dan jantungnya mulai berdenyut. Pria ini mungkin benar-benar bisa menyembuhkannya. Namun, dia segera merasa bahwa pemikiran ini tidak masuk akal. Terlebih lagi, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah banyak bicara pada pria ini. Mungkinkah itu karena hidupnya mencapai akhir?
Tidak terasa seperti itu baginya. Sebelumnya, dia telah melihat beberapa dokter namun dia belum mengatakan apa-apa kepada mereka. Dia tidak bisa tidak menilai dia dengan serius. Dia sangat muda, mungkin lebih muda dari dia. Dia terlihat sangat baik juga. Dia tidak dianggap sebagai pria yang super tampan, tetapi tatapannya jelas dan hangat, memiliki perasaan sayang yang tak terlukiskan. Dia memancarkan aura alami dan adalah pria yang paling mudah didekati orang lain. Dia memberikan perasaan yang sangat menarik. Apakah aku senang melihatnya? King Sui tersenyum dan bertanya. Wanita itu menjawab dengan tenang, itu bisa diterima. Kaulah pria yang membuat orang merasa paling nyaman dari semua orang yang aku temui. Lalu, apakah kamu ingin menikah denganku? King Sui menggoda. Kamu berani menikah denganku? Wanita itu harus menyerahkannya kepada King Sui. Ada banyak orang yang akan menggoda wanita cantik, tapi dia jelas orang pertama yang berani memintanya untuk menikah dengannya meskipun penampilannya. Dia kemungkinan akan menjadi orang terakhir juga. Itu karena bahkan dia sendiri tidak berani melihat bayangannya di cermin. Dia akan menakuti dirinya sendiri. Tentu saja aku berani. King Sui tersenyum dan menjawab. Wanita ini memiliki sosok yang hebat dan sepasang mata yang indah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat menyadari bahwa matanya sangat indah. Hanya saja bekas luka di seluruh wajahnya telah menutupi 90% dari kecantikannya dan dengan demikian tidak banyak orang tahu bahwa matanya indah. Baiklah, kaulah yang mengatakan ini, kata wanita itu sambil tersenyum. King Sui sebenarnya ingin memberi wanita ini harapan, atau lebih tepatnya, semacam penghiburan. Dia meletakkan sebuah meja kecil di depannya dan meletakkan beberapa mangkuk di atasnya. Pada saat ini, racun hitam pekat mulai menetes keluar dari ujung jarum emas, melepaskan bau menusuk. Bahkan alis wanita itu terjalin menjadi satu. Ekspresi King Sui tidak berubah sama sekali, dan dia terus mengutak-atik jarum emas dengan satu tangan sambil memijat lembut wajahnya dengan yang lain. Sentuhannya terasa hangat dan sangat nyaman. Wanita itu sangat terkejut. Dia benar-benar tidak keberatan seberapa mengerikan wajahnya, atau lebih tepatnya, betapa menjijikkannya itu. Selain itu, bahkan ada racun di sana, dan bekas lukanya dipelintir bersama. Beberapa bekas luka memiliki warna yang tidak biasa dan tampak menakutkan dan menjijikkan. 2333. Saat ini, wanita itu merasa sangat emosional, tetapi perhatiannya segera tertarik oleh racun dalam mangkuk di depannya. Selain memiliki bau busuk, itu seperti tinta hitam atau minyak menetes. Namun, itu lebih tebal dan memiliki konsistensi lengket. King Sui sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dengan keterampilan medisnya di samping energi alam, serta kekuatan kelahiran kembali, ia memiliki keyakinan bahwa ia akan dapat menyembuhkan orang ini. Pada awalnya, wanita itu merasa bahwa wajahnya memiliki sensasi yang sangat dingin, tetapi segera dia merasakan sedikit panas. Dia tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi ketika intensitas panas menjadi semakin tinggi, dia mulai menyadari bahwa itu bukan khayalan. Itu karena dia merasa seperti terbakar. Untuk seseorang sekali berdia, api biasa tidak akan mampu membuatnya merasa panas sama sekali. Segera, itu tidak hanya terasa panas tetapi juga sangat menyakitkan, namun wanita itu tidak mengeluarkan suara. Rasa sakit ini benar-benar tidak ada artinya baginya. Rasa sakit ini adalah karena King Sui menyalurkan dominasi area dan energi alam, semua untuk memurnikan area beracun wajahnya. Tanpa disadari, seluruh tubuh wanita itu berangsur-angsur rileks, dan entah bagaimana ia merasa seolah-olah semakin kuat. Wajahnya belum pernah merasa begitu nyaman sebelumnya. Di masa lalu, selalu terasa sedikit mati rasa. Sebaliknya, wajah King Sui dipenuhi keringat. Dia menarik kembali jarum dan tidak menyadari bahwa keringatnya menetes. Mereka mendarat di tangan wanita itu dan meskipun dia tidak menyadarinya, wanita itu melakukannya. Dia mengangkat kepalanya, dan jantungnya berdenyut ketika dia melihat King Sui sangat serius mengeluarkan jarum. Silakan dan rasakan, apakah masih ada racun yang tersisa? King Sui berkata dengan gembira setelah dia menyimpan semua jarum. Ini tempatnya. Wanita itu merasa seolah sedang bermimpi. Racun ini selalu merupakan pedang tajam yang menggantung di atas kepalanya selama ini. Dalam situasi seperti itu, siapa yang bisa menjalani kehidupan yang santai? Dia merasakannya dan menyadari bahwa dia belum pernah merasa begitu santai sebelumnya. Dia telah mendapatkan kembali sentuhan di wajahnya seperti bagaimana dulu di masa lalu. Namun, dia tahu bahwa bekas luka itu masih ada di sana. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak melihat bayangannya di cermin dan malah berkata kepada King Sui, terima kasih banyak. Aku meminta bantuanmu sebelumnya, dan kamu juga tidak banyak bicara saat itu. Tidak perlu berdiri di upacara. Kamu harus beristirahat hari ini setelah aku menerapkan obat untukmu. Mulai besok dan seterusnya, aku akan mulai membantumu menghapus bekas luka, tapi itu akan sedikit sakit. Aku harus mencukur bekas luka itu. Apakah itu benar-benar mungkin? Wanita itu terkejut lagi. Ya, kulit baru yang tumbuh akan persis sama seperti sebelumnya, kata King Sui serius. Alasan dia berani melakukan ini adalah karena dia memiliki sentuhan regeneratif yang kuat serta beberapa pil obat. Kalau tidak, ini tidak akan mungkin terjadi. Bahkan pil obat-obatan yang dapat menghidupkan kembali seseorang atau menumbuhkan kembali dagingnya mungkin tidak dapat membuatnya pulih kembali dari penampilan sebelumnya. Bagaimanapun, area yang terkena dampak adalah wajahnya, dan ada banyak detail kecil. Dalam aspek ini, Bones of the Living Dead adalah kemampuan regeneratif yang sangat kuat.
Aku tidak takut sakit. Rasa sakit kecil itu tidak akan berarti banyak. Sebuah harapan kuat muncul di hati wanita itu. King Sui mengoleskan obat pada wajahnya untuk berjaga-jaga jika ada sisa racun yang tertinggal. Setelah menggunakan obat, King Sui mengambil 2 mangkuk racun. Wanita itu menghentikan King Sui dan berkata bahwa dia akan melakukannya sendiri, tetapi King Sui tersenyum dan berkata, aku akan meminta 2 mangkuk racun ini. Aku akan mengembalikannya kepada saudara bela diri kamu di masa depan. Wanita itu menghela nafas. Sesuaikan dirimu. King Sui tidak kembali tetapi tinggal di Divine Rain Sect. Bagaimanapun, perawatan akan memakan waktu beberapa hari. Selama perawatan, dia harus pulih dan meminum obatnya setiap beberapa hari. Pemimpin sekte Divine Rain Sekte belum keluar dari pengasingannya, dan King Sui hanya bertanya tentangnya dengan santai. Yu Qiding datang untuk mencari King Sui untuk minum bersama. Hubungan mereka lebih dari persahabatan yang berkembang setelah pertukaran pukulan. King Sui mendapatkan banyak manfaat dari Yu Qiding. Wayang pertempuran ilahi itu jelas merupakan harta yang menantang surga. Oh, ada juga batang yang terlihat seperti cambuk. King Sui telah mengesampingkannya setelah melihat dengan cepat saat itu. Dia tidak merasa perlu untuk melihat lagi. Itu karena setelah mendapatkan boneka pertempuran ilahi, King Sui tidak terlalu peduli dengan cambuk. Dia menyadari bahwa dia belum melihat item apa itu dan telah melupakannya selama periode waktu ini. Setelah minum anggur dan makan beberapa makanan dengan Yu Qiding, King Sui kembali ke akomodasi, sebuah bangsawan bambu tidak jauh dari sana. Dia kemudian memasuki Realm of the Valet Jade Immortal secara langsung. Setelah mengingat cambuk itu, King Sui masuk untuk melihatnya lebih dekat. Panjang cambuk ini sekitar 2 meter. Itu terlihat seperti tongkat tetapi memiliki karakteristik karet gelang, yang sedikit lebih lembut. Namun, ia memiliki sekitar 1 kaki panjangnya yang benar-benar solid. Karena itu benar-benar cambuk. Teknik visi surgawi. King Sui masih perlu mengandalkan teknik visi surgawi setelah semua. God-Striking Whip. Saat melihat kata-kata ini, King Sui tertegun. Nama ini terlalu mendominasi. Tempat ini berbeda dari dunia King Sui sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa keberadaan di dunia sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan tempat ini, dan cambuk ini tidak akan dapat menyarankan apapun. King Sui dengan cepat melihat untuk melihat apa itu. God-Striking Whip. Cambuk suci dari zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa itu bisa menjatuhkan dewa, tetapi sekarang rusak dan kecakapannya tidak sebanding dengan bagaimana sebelumnya. Namun, itu masih cambuk ilahi yang cukup bagus. Membutuhkan pengakuan pemilik. Setelah pengakuan pemilik, itu dapat pulih hingga 20%. Kemampuan pasif tambahan, kekuatan mencolok dewa. God-Striking Power meningkatkan kemampuan untuk mengabaikan kemampuan bertahan dan kecakapan menyerang lawan sebesar 30%. Dengan setiap serangan, ia memiliki 30% kemungkinan meningkatkan kecakapan menyerang dengan 1 kali lipat, 10% kemungkinan meningkatkan kecakapan menyerang dengan 2 lipatan, dan 3% kemungkinan meningkatkan kecakapan menyerang dengan 3 lipatan. Itu dapat mengabaikan 20% dari kemampuan pengurangan kerusakan target. Metode untuk pengakuan pemilik, masukkan 3 tetes esensi darah dan amarah dengan kekuatan ilahi asal selama 1 minggu. King Sui merasa sangat gelisah. Itu adalah benda lain dari zaman kuno dan merupakan yang paling mendominasi pada saat itu. Namun, itu juga rusak. Tidak perlu berbicara tentang betapa mendominasi itu. Seperti yang diharapkan dari namanya karena bisa menjatuhkan dewa. Senjata ini akan memberi pengguna kegembiraan hebat saat digunakan untuk menyerang lawan. Peluangnya, terutama peluang 30% kenaikan 1 kali lipat untuk kecakapan menyerang terlalu besar. Bahkan peluang 3% yang disebutkan di akhir juga tidak rendah. Lagi pula, ketika 2 ahli di tingkat yang sama bertukar pukulan, kecepatan pertempuran akan sangat cepat. Mereka bisa langsung menyerang banyak serangan, dan pada saat-saat seperti itu, peluang memainkan peran besar. Jika pengguna cambuk ini memiliki peluang untuk merusak multiplayer, pertempuran akan berubah menjadi pembantaian secara instan. Namun, ketika King Sui membaca sampai akhir, beberapa kata di atasnya membuatnya terdiam. Hanya untuk digunakan oleh ras Skyfox. Hanya beberapa kata ini saja yang membuat King Sui melemparkan cambuk ini ke alam Valet Jade Immortal. Itu sama sekali tidak berguna. Dalam keadaan biasa, bahkan jika dia tidak menggunakan cambuk ini, dia bisa memberikannya kepada seseorang di sekitarnya. Sekarang tidak ada harapan karena hanya bisa digunakan oleh ras Skyfox. Hanya seseorang dari ras Skyfox yang bisa melalui proses pengakuan pemilik. Jika tidak, pengguna tidak akan dapat menikmati kemampuan itu, dan ia tidak akan dapat melepaskan kehebatannya yang sebenarnya. Perlombaan Skyfox. King Sui telah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dikatakan bahwa ada orang-orang dari ras Skyfox di 3 wilayah atas. Perlombaan Skyfox adalah klan besar di 9 benua, namun jumlahnya tidak banyak. Namun, masing-masing dari mereka adalah pejuang yang kuat, terutama ketika mereka telah mencapai tingkat 9 rubah langit 9. Sosok mereka akan dapat dengan mudah menutupi langit dan matahari, dan mereka akan memiliki teknik surgawi yang kuat. Hal lain adalah bahwa semua anggota ras Skyfox adalah wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Banyak suku akan merasa bangga memiliki seorang wanita dari ras Skyfox. Mereka jelas eksistensi eksklusif yang tidak bisa dibagikan atau dinodai oleh orang lain. Itu berarti, orang-orang yang bisa memperlakukan ras Skyfox sebagai milik eksklusif mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. King Sui menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Itu adalah pemborosan artefak ilahi.
Perasaan menjaga gunung emas namun sekarat karena kelaparan adalah yang paling tidak nyaman. King Sui memandang wayang pertempuran ilahi di alam Valet Jade Immortal. Dia membuka gua di belakangnya dan membiarkannya kembali ke gua. Gua emas bisa memelihara boneka pertempuran ilahi tetapi sayangnya tidak dapat memperbaikinya. AST 2334 Pemimpin Sekte Divine Rain Sekte. Ketika King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal pada hari berikutnya, matahari sudah terbit. Meskipun akomodasi di sini sederhana, masing-masing rumah memiliki halaman sendiri. King Sui berlatih Tai Chi Fist sambil menghadap matahari. Tai Chi Fist-nya bukan lagi versi paling awal yang dipraktikkannya. Ada petunjuk dari Back Connecting Fist, You Emperor Fist, Berserk Dragon Fist, namun juga sepertinya tidak ada apa-apa sama sekali. King Sui tidak tahu apa yang dianggap telah dicapai olehnya. Itu bukan lagi tahap yang sama seperti ketika penekanannya adalah pada niat dan bukan pada bentuknya. Selama latihan, dia tampak seolah-olah dia tidak mengerahkan kekuatan sama sekali. Kadang-kadang bersikap lembut dan lembut, kadang-kadang flamboyan, kadang-kadang sengit dan keras, kadang-kadang bermartabat. Matahari terbit di timur melemparkan cahaya keemasan tak berujung, mewarnai seluruh tanah dengan warna emas. Tempat ini adalah hutan hujan. Meskipun akan ada gerimis sebagian besar waktu, matahari masih akan keluar di sebagian besar situasi. Pelangi bukan pemandangan langka di sini dan bisa dilihat setiap beberapa hari sekali. Selain itu, akan ada banyak dari mereka yang menggantung di langit dalam berbagai bentuk. Mereka cantik dan melamun. Menggabungkan rumah bambu, pelangi, dan gerimis cahaya, pemandangan wilayah ini memenuhi hati para pengamat dengan perasaan puitis. Itu bukan hanya tempat dengan medan yang hebat dan aura penenang yang hebat, tapi spiritual ki yang meluap-luap juga bisa dirasakan di seluruh, pertanda bahwa ada vena spiritual yang kuat di sini. Tempat ini pasti dianggap sebagai salah satu daerah terbaik di 3 wilayah bawah. Ketika salah satu wanita melihat King Sui di lantai bawah, dia tersenyum dan berkata, "Tabib ajaib, silakan masuk." King Sui tersenyum dan menuju. Kali ini, wanita itu berdiri di tengah ruangan. Ketika dia melihat King Sui, matanya bersinar, tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Sebelumnya, mereka membosankan dan gelap, tetapi mereka benar-benar berbeda sekarang. Seolah mutiara yang tertutup debu telah dibersihkan dan memancarkan sinar asli mereka. Kamu sepertinya dalam kondisi yang cukup baik. Kita bisa mulai dari penghapusan bekas luka. Aku harus merepotkanmu, kata wanita itu. Dia tidak menunjukkan ekspresi tertentu karena dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, tidak ada yang cocok untuknya. Bahkan senyumnya akan terlihat sangat jelek. Mutiara cerah yang tertutup debu. Tidak ada masalah sama sekali. King Sui memberi isyarat baginya untuk berbaring. Itu bukan tempat tidur yang lembut dan nyaman dari sebelumnya, itu terbuat dari bambu sebagai gantinya. King Sui menutupi matanya. Wajahnya membutuhkan beberapa perawatan, tetapi untuk saat ini, dia hanya akan fokus pada titik di bawah matanya. Dia menggunakan jarum emas untuk mematikan sarafnya sebelum mengeluarkan pisau kecil. Itu adalah pisau kecil yang dibuat khusus dari perak murni. Pisau ini sendiri memiliki efek memurnikan diri, sehingga menghemat kebutuhan King Sui untuk melakukannya. Ketika tiba saatnya, King Sui mengedarkan ki dan kekuatan kelahiran kembali. Dia kemudian mulai memotong bekas luka itu. King Sui sebenarnya tidak tahu tentang proses yang tepat untuk menghilangkan bekas luka, tetapi kemampuannya yang kuat memungkinkannya untuk melakukan ini. Jika situasi ini terjadi padanya di kehidupan sebelumnya, orang akan mati karena terkejut. Sebelum perawatan, King Sui telah memberi wanita itu pil aptitude, pil pertumbuhan, dan suplemen lainnya. Dia menjadi sangat serius saat dia mengiris bekas luka, melakukan setiap langkah dengan sangat cermat. Bubuk obat dari bunga kehidupan. King Sui menerapkan bubuk obat ini yang telah ia buat dan mulai menerapkan akupuntur. Dia bahkan menggunakan jarum hidup dan mati. Agar aman, King Sui menerapkan akupuntur selama lebih dari 2 jam. Kemudian, dia mengenakan perban di wajahnya, hanya mengungkapkan mulutnya. Perban bisa dilepas setelah seminggu. Dan dalam 10 hari, mereka akan bisa merawat bagian wajahnya di atas mata sebelum akhirnya menangani area di sekitar matanya. Wanita itu melihat mangkuk di sebelahnya yang memiliki banyak bekas luka yang dihilangkan dan merasa sangat santai. Seolah-olah dia memiliki banyak beban yang dihapus. Terlepas apakah wajahnya akan menjadi lebih baik atau tidak, dia merasa bahwa dia akan mengalami perubahan. Racun sudah hilang, dan tidak ada ancaman bagi hidupnya. Karena itu, dia berpikir bahwa tidak apa-apa baginya untuk tetap jelek. Dengan King Sui berusaha menghilangkan bekas lukanya, tidak peduli bagaimana keadaannya, itu mungkin akan lebih baik daripada bagaimana sebelumnya. Setelah perawatan, King Sui membuat makanan. Kondisinya memerlukan terapi makanan, baginya untuk mengambil masakan obat. Wanita itu merasa agak buruk ketika dia melihat King Sui sibuk di dapur. Ini masakan obat, ini akan sangat membantu pemulihanmu, kata King Sui sambil menyiapkan makanan. Tidak ada kekurangan ramuan obat, dan King Sui bahkan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam keterampilan kulinernya daripada budidaya. King Sui merasa bahwa dia benar-benar dianggap terkemuka di bidang kedokteran dan kuliner. Bahkan jika dia akan menuju ke 3 daerah atas, dia tidak percaya bahwa akan ada orang yang akan dapat melampaui dia di 2 daerah ini. Meskipun dia merasa sedikit arogan, lebih dari itu berkontribusi pada kepercayaan dirinya. Segera, aroma obat harum melayang keluar, menggoda setiap jiwa di sekitar area. Seperangkat masakan obat yang indah dibawa keluar.
Itu hanya sebuah mangkok kecil, tetapi penampilan dan baunya yang lezat saja akan menyebabkan selera makan seseorang meningkat. Wanita itu tidak berharap King Sui memiliki keterampilan kuliner yang hebat. King Sui meletakkan mangkuk masakan obat ini di atas meja dan menuangkan secangkir anggur prem. Aroma anggur tidak berbenturan dengan masakan obat. Sebaliknya, mereka tampaknya telah terintegrasi bersama dengan sempurna. Wanita itu menyesap anggur sebelum mencoba masakan obat. Setelah hening sejenak, dia memandang King Sui dengan tak percaya dan kemudian dengan cepat menyelesaikan keduanya. Dia makan sangat cepat dengan kepala tertunduk, tidak menunjukkan keanggunan sama sekali. Namun, sosoknya masih sangat memikat. Ini adalah makanan terbaik yang pernah aku makan dan anggur terbaik yang pernah aku minum. Wanita itu memasang ekspresi seolah itu belum cukup. Terima kasih atas pujianmu, aku akan memberimu beberapa setelah kamu pulih. Aku percaya bahwa ketika kamu memakannya, itu akan terasa lebih lezat. King Sui juga merasa sangat senang meskipun dia tidak tahu mengapa. King Sui memiliki perasaan bahwa wanita itu memiliki aura yang menggoda, bahkan ketika wajahnya ditutupi oleh bekas luka. Dengan benar, wajahnya seharusnya membuat orang lain membencinya atau merasa ngeri, tetapi mengapa ada perasaan memikat? Tiba-tiba, pemandangan sebelum King Sui berubah. Wanita itu masih dirinya sendiri, tetapi ada bayangan buram 8 ekor rubah di belakangnya. Sky Fox. King Sui menutup matanya sebentar dan ketika dia membukanya lagi, dia kembali ke penampilan aslinya. Namun, King Sui tahu bahwa ini bukan ilusi. Dia memiliki teknik visi surgawi dan apa yang telah dilihatnya sebelumnya adalah melalui teknik visi surgawi. King Sui memikirkan bahwa God Striking Whip dan kemudian wanita ini. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Divine Rain Sekte tidak benar-benar memiliki pemimpin sekte yang berlatih pengasingan, kan? King Sui bertanya dengan santai. Bagaimana kamu tahu itu? Wanita itu memandang King Sui dengan heran dan tidak menyangkal hal itu. Aku menebaknya. Kamu harus menjadi pemimpin sekte Divine Rain Sekte. King Sui tersenyum dan berkata. Aku hanya melakukan ini untuk memberi anggota lain harapan Divine Rain Sect. Wanita itu menghela nafas. King Sui sekarang mengerti mengapa Divine Rain Sect tidak begitu kuat sebelumnya dan mengapa mereka setuju dengan beberapa kondisi yang mungkin tampak berlebihan. Saat itu, Divine Rain Sekte memiliki sejumlah masalah sendiri juga. Pada akhirnya, King Sui tidak mengatakan bahwa dia berasal dari ras Sky Fox. King Sui merasa bahwa posisi pemimpin sekte Divine Rain Sekte telah dimiliki oleh anggota ras Sky Fox sejak zaman kuno. Divine Rain Sekte telah diturunkan dari zaman kuno, dan bahwa God Striking Whip pastilah senjata milik salah satu pemimpin sekte. Tidak diketahui bagaimana cambuknya telah rusak, tetapi King Sui merasa bahwa pemilik God Striking Whip ini seharusnya jatuh. Lagi pula, bahkan God Striking Whip telah rusak parah. Bisa jadi itu sejak itu, God Striking Whip telah diperlakukan seperti barang manja dan dilemparkan ke penyimpanan Divine Rain Sekte. King Sui tentu saja tidak tahu apa alasannya, juga tidak ingin mengejar akar masalah ini. Mungkin karena parahnya kerusakan, proses pengenalan pemilik tidak dapat dilakukan. Dan karena harta itu tidak dapat dimasukkan melalui pengakuan pemilik, itu secara alami diperlakukan seperti sampah. Namun, mereka tidak sanggup membuangnya. Saat ini, meskipun God Striking Whip dianggap rusak, itu pasti masih harta yang ajaib. Selain itu, setelah proses pengakuan pemilik, 20% dari kerusakan akan pulih, sehingga kecakapannya pasti akan menjadi lebih kuat. Itu mungkin tidak sebanding dengan God Striking Whip pada zaman kuno, tetapi pada tingkat King Sui saat ini, itu pasti dianggap sebagai artefak ilahi. AST 2335 Jika kamu menghindari aku, maka aku akan menjalani kehidupan seorang janda untuk kamu, seminggu berlalu dengan cepat. King Sui tidak berkunjung sepanjang minggu itu, jumlah waktu tidak signifikan dan dia perlu waktu untuk pulih juga. Emosi King Sui tinggi hari ini, karena akhirnya saatnya untuk menghapus perban di wajahnya. King Sui menyadari bahwa wanita itu merasa tidak nyaman tetapi masih tampak sehat secara keseluruhan. Apakah kamu akan kecewa jika itu tidak sembuh? King Sui tersenyum. Tidak, itu tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Aku bisa menghadapi kenyataan sebelumnya, jadi tidak ada yang perlu dikecewakan sekarang, dia terdengar tenang. Sikap baik, tidak buruk. King Sui mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan melepas perban saat dia berbicara, perlahan-lahan membuka wajahnya. Wajahnya terungkap tak lama kemudian, ditutupi lapisan kulit putih yang terkelupas. Namun, dia masih bisa melihat kulitnya yang halus. Meskipun tidak begitu indah, itu disembuhkan. Jika mereka melanjutkan perawatan dan pemulihan, tidak akan ada masalah yang menyembuhkannya kembali normal. Wanita itu memandang King Sui, hatinya masih kacau. Pergi cuci muka, lalu cari cermin dan lihatlah, dorongan King Sui. Wanita itu mengangguk. Setelah beberapa lama, dia kembali. Setelah membasuh wajahnya, bagian bawahnya sudah menjadi halus. Mungkin karena kulitnya baru, ada sedikit merah muda di sana. Pada saat ini, dia menatap King Sui dengan gelisah sebelum menerjang maju dan memeluknya. Wanita cantik yang ada di pelukannya tidak seperti di masa lalu, hanya area di sekitar mata dan dahinya yang masih dipenuhi bekas luka. Daerah di bawah matanya sekarang, indah. Keindahan perlombaan rubah langit pergi tanpa berkata. Penampilan dewasa dan memikat memiliki pesona yang sempurna, memancarkan aura yang sangat menarik. Baik, kamu harusnya senang, kenapa kamu menangis? King Sui memperhatikan ketika wanita itu mulai terisak pelan. Aku baik-baik saja, aku senang.
Dia bangkit dari pelukannya dan menjawab dengan lembut karena malu. Berjemurlah di bawah sinar matahari selama beberapa hari ke depan jika kamu bebas. Kami akan mulai lagi setelah kamu pulih. Kalau begini terus, kamu seharusnya bisa sembuh total setelah sebulan. King Sui memberikan beberapa pelet kecantikan dan pelet penahan pemuda kepada wanita itu. Wanita itu tidak terlalu memikirkannya dan berpikir bahwa pelet itu untuk pemulihan tubuhnya atau lukanya. Dia telah minum banyak pil ini selama periode ini dan tidak menanyainya. Namun, dia merasakan sensasi unik setelah memakannya. Dia hanya menyadari apa yang diberikan King Sui ketika dia melihat dirinya di cermin. Frekuensi dia melihat ke cermin hari ini melampaui jumlah masa lalunya ketika dia tidak berani melihat karena dia terlalu jelek, dan sebelum itu, ketika dia terlalu percaya diri untuk membutuhkannya. Sekarang setelah dia menemukan kembali apa yang hilang, dia akan memeriksanya sesering mungkin, takut ini adalah mimpi dan akan kembali begitu dia bangun. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia akan lebih marah lagi. Ada perbedaan antara kehilangan sesuatu dan tidak pernah memilikinya, seperti orang miskin yang selalu miskin, dibandingkan dengan seorang miliarder yang dikurangi menjadi satu. Yang pertama mungkin bisa hidup dengan baik dan bahagia, sementara yang kedua akan hidup dengan sedih, bahkan mungkin lebih suka mati. King Sui memulai pekerjaannya lagi setelah 3 hari. Tanpa disadari, sebulan berlalu begitu saja. Bahkan King Sui agak linglung ketika wanita yang pulih sepenuhnya berdiri di depannya. Dia memikat, wajahnya sangat indah, sehalus giok dengan mata paling indah dan centil yang pernah dilihatnya. Mungkin ada orang yang tidak akan menganggap jenis matanya cantik. Itulah yang dirasakannya sebelumnya tentang wanita bermata jorok juga. Namun, dia menyadari bahwa dia salah ketika bertemu King Hanyai. Demikian juga, menatap wanita di depannya, dia mengerti keindahan di baliknya. Sepasang matanya tampak senang namun terkadang terganggu, dengan sedikit keceriaan dan kegilaan. Dia tampak seperti wanita dewasa. Bahkan jika dia 10 tahun lebih muda, dia masih akan memiliki kematangan untuk penampilannya. Itu keanggunan alami. King Sui menggosok hidungnya dengan canggung. Baiklah, kamu salah satu ras rubah langit. Aku tidak akan bisa menahan diri pada tingkat ini. Wanita itu terkejut. Kamu tahu tentang identitasku. Aku memiliki kemampuan yang memungkinkan aku untuk membedakan keberadaan unik. King Sui tidak menyembunyikannya. Aku kira itu hal yang baik juga, karena aku tidak tahu bagaimana cara memberitahu kamu sebelum ini. Apakah kamu mengatakan kamu menginginkan aku? Wanita itu tersenyum dan itu lebih indah daripada yang bisa ia bayangkan. King Sui membeku. Aku hanya bercanda, kamu tidak harus menganggapnya serius. Banyak pria akan terjerumus jika kamu melakukan panggilan sekarang. Apakah kamu? Wanita itu bertanya terus terang. Aku sudah punya istri, jawab King Sui dengan tergesa-gesa. Aku tahu itu tanpa kamu katakan. Jika kamu tidak, aku ingin tahu apakah kamu bahkan menyukai wanita. Adalah normal bagi pria untuk memiliki banyak istri, jadi aku tidak keberatan. Atau mungkinkah kamu keberatan? Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seorang pria yang mendorongnya. Biarkan aku bicara begini. Aku bukan orang suci, dan keberuntungan aku dalam cinta akan berakhir. Mereka dipenuhi dengan hutang yang aku tidak bisa membayarnya. King Sui tersenyum pahit. Dia berada dalam dilema, dia memiliki tubuh yang kuat dan pria mana yang tidak menginginkan sekelompok istri. Aku hanya satu orang, jadi tidak akan ada bedanya. Bagaimanapun, jika kamu tidak menginginkan aku, maka aku tidak akan pernah menikah. Aku akan mengamati janda untuk kamu. Aku akan tinggal di sini menunggumu. Terlepas dari tatapannya yang mempesona, tidak ada yang meragukan ketulusan kata-katanya. King Sui tidak berpikir bahwa wanita itu akan sangat agresif, dia bingung. Jika kamu membenciku karena kamu pikir aku terlalu santai. Aku belum pernah punya pengalaman dengan laki-laki, wanita itu berbicara dengan malu-malu, wajahnya memerah ketika kata-kata keluar dari bibirnya. Akan mudah untuk mengambil kehidupan seseorang dengan penampilan dan wajahnya yang merah. Apakah aku orang yang dangkal? Jangan bicara tentang itu sekarang. Aku belum pulang ke rumah untuk waktu yang lama, jadi aku akan mengambil cuti aku untuk saat ini. Aku akan kembali dan mencari kamu nanti, oke? Mari kita bicarakan hal itu. King Sui mulai mundur. Adapun fakta bahwa dia belum pernah bersama seorang pria, itu adalah sesuatu yang juga bisa dia katakan. Apakah kamu berencana untuk tidak pernah kembali setelah pergi? Wanita itu berkata dengan lembut, matanya tampak sedikit sedih. Dia tidak tahu apakah King Sui menyukainya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria ingin melarikan diri setelah melihat penampilannya yang sembuh. Bagaimana mungkin? Hati aku agak bingung sekarang. Aku hanya merasa sedikit sulit untuk menenangkan diri di depan seorang wanita cantik seperti kamu. King Sui dengan cepat menghiburnya. Bukannya aku akan memaksamu, kamu tidak perlu menghindariku. Kami akan membiarkan alam mengambil jalannya baik-baik saja. Jika tidak berakhir seperti itu, maka kita tidak ditakdirkan dan aku tidak memiliki kekayaan, dia tersenyum. Tidak harus seperti ini hanya karena aku menyembuhkan wajahmu. Kamu tidak berutang apapun kepada aku, King Sui mencibir dan berkata. Aku bukan seseorang yang akan membayar orang lain dengan cara ini. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku menyadari ini pada hari kamu menetralkan racun aku, tetapi aku tidak akan mengatakan apa-apa jika bekas luka tidak bisa sembuh. Kebanggaanku akan membengkak jika kamu mengatakannya seperti itu, King Sui menggosok hidungnya. Ingat apa yang aku katakan. Jika kamu berani menghindari aku, maka aku akan menjalani kehidupan seorang janda untuk kamu. Wanita itu memandang King Sui saat dia berbicara.
AST 2336 Poison Wolf King, memberi hadiah cambuk, 3 wilayah tengah King Sui tersandung pada kata-katanya. Dia serius, dia bahkan tidak melakukan apapun dengannya, mengapa dia melakukan itu untuknya? Baiklah, Nona, anggap aku takut. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Petik 2. Aku ingin berteman denganmu, jawab wanita itu malu-malu. Jelas bagi King Sui bahwa persahabatan hanyalah awal. Itu akan berkembang secara bertahap di masa depan. Bukan karena dia tidak menyukai wanita itu, tetapi dia merasa dia memiliki cukup banyak wanita di sisinya. Demikian juga, sulit baginya untuk menolak mereka juga. Bagaimanapun, mereka semua memiliki kecantikan yang cukup untuk menghancurkan suatu negara. Wanita itu pasti percaya diri juga, dia tidak akan melakukan ini sebaliknya. Pria adalah makhluk visual, di atas inisiasi wanita, itu menempatkan King Sui dalam posisi yang sulit. Kami sudah berteman, King Sui tersenyum. Aku ingin meminta kamu untuk membuat formasi di Divine Rain Sect. Wanita itu membalas senyumnya. Itu bukan masalah, aku akan mengajarkannya padamu. Sebelum itu, aku punya sesuatu untuk kamu. Mungkin kamu akan menyukainya. King Sui memikirkannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dari ras Sky Fox, dan dia mungkin yang terakhir. Setelah apa yang terjadi, wanita itu adalah temannya, dia yakin tentang hal itu. Karena mereka adalah teman, maka ada banyak keuntungan memiliki teman yang kuat, terutama di 3 wilayah bawah. Mungkin saja beberapa pangkalannya akan bermigrasi di sini di masa depan. Kamu memberiku sesuatu. Wanita itu memandang King Sui dengan gembira. King Sui mengeluarkan God Striking Whip, lalu memulai proses mengenali pemilik. Butuh beberapa saat untuk menyelesaikannya, sekitar 1 minggu. Sama seperti itu, wanita itu meneteskan esensi darahnya dan melanjutkan selama seminggu. King Sui menemaninya melalui proses itu. Wanita itu memiliki kepercayaan besar pada kata-kata King Sui. Dia tahu bahwa ini milik Divine Rain Sekte, item yang diturunkan dari zaman kuno. Namun, itu adalah barang yang sudah usang. Karena itu di tangan King Sui, dia menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang diberikan Divine Rain Sekte kepadanya sebagai kompensasi. Dia tidak berharap dirinya menjadi orang yang diakui sebagai pemiliknya saat ini. Terus terang, dia tidak tahu ini adalah Divine Artifact eksklusif untuk perlombaan rubah langit. Setelah seminggu, sinar terang dari cahaya ilahi naik dan melesat ke langit. Sinar matahari beraneka warna menerangi hutan hujan tetapi hanya berlangsung sebentar. Wanita itu terkejut. Sekarang, dia tahu apa ini sebenarnya, itu adalah artefak ilahi untuk ras rubah langitnya. Sementara rusak, ia telah pulih sekitar 20% dari terakhir kali King Sui melihatnya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah salah satu artefak ilahi terkuat yang hadir. Dia tidak tahu apakah itu akan diperbaiki sepenuhnya. Jika memang kembali ke keadaan semula, maka itu akan menjadi tak terkalahkan. Wanita itu merasa seolah-olah dia telah menjadi satu dengan God Striking Whip. Dengan hanya satu pergeseran kesadarannya, itu muncul di tangannya dan menghilang sesuai. Ada miniatur dan Striking Whip dewa sepanjang 1 inci yang indah dan indah. God Striking Whip tampak emas pucat sekarang, memancarkan kekuatan ilahi yang besar. Itu lebih mencolok dari sebelumnya karena bersinar dalam emas. Itu tidak kehilangan perasaan kasarnya dan malah semakin kuat. Wanita itu membeku karena kaget untuk waktu yang lama. Dia tidak berharap King Sui memberinya hadiah yang begitu besar, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menolaknya. Apakah kamu suka? King Sui tersenyum. Ya, ini terlalu berharga, jawab wanita itu. Ini milik Divine Rain Sect, dan kamu satu-satunya ras Sky Fox yang aku tahu. Selain itu, ini milik leluhur kamu, jadi kamu adalah penerima yang paling cocok untuk itu. King Sui jujur. Namun, jika itu tidak eksklusif untuk lomba Sky Fox, apakah dia masih akan memberikannya? Jika aku memiliki ini sebelumnya, maka senior aku bahkan tidak akan cocok dengan aku. Seniormu adalah? King Sui penasaran. Dia raja racun-racun dengan tubuh beracun alami. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan racun, dan dia memiliki kultivasi yang sangat kuat juga. Dia tidak menyembunyikan apapun dari King Sui. Baik. Aku akan membalas kamu di masa depan ketika ada kesempatan. Itu wajar bahwa King Sui tidak menyukai seseorang yang bisa menjadi kejam ini. Selain itu, dia tahu bahwa pihak lain juga tidak akan membiarkannya, mereka tidak akan membiarkan siapapun yang menyembuhkan wanita ini pergi. Jadi, lebih baik bagi King Sui untuk membunuh mereka ketika ada kesempatan. King Sui membentuk formasi dan mengajari wanita itu bagaimana melakukannya. Butuh waktu baginya untuk menguasainya. King Sui pergi sesudahnya. Wanita itu tahu tentang hubungan antara King Sui dan klan Qi, serta istana ilahi. Dia tahu apa yang harus dilakukan bahkan tanpa dia membawanya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak puas adalah kenyataan bahwa dia tidak pernah meminta namanya. Dia mengerti bahwa dia hanya akan melarikan diri jika dia mengejar terlalu ketat di belakang tumitnya. Semuanya harus dilakukan perlahan. Dia sudah menyerah pada kebanggaan wanita di depannya. Kembali di istana ilahi, King Sui mendirikan beberapa formasi pengumpulan roh. Ini akan mempercepat proses pelatihan untuk semua orang. Istana ilahi telah terbentuk sekarang dengan para pejuang yang kuat bergabung dengan mereka dari seluruh penjuru, serta jumlah senjata dan harta yang menumpuk. Pembantaian Battle God dan Mighty Strength Battle God serangan hampir setara dengan pertahanan penuh King Sui. Tentu saja, itu adalah kasus ketika mereka juga dalam keadaan kekuatan penuh yang diberikan oleh keterampilan penguatan King Sui.
Ada kurang dari 100 orang di Istana Ilahi, dan ini termasuk Hill Moving Battle Guard dan yang lainnya. King Sui, di sisi lain, berencana untuk maju ke 3 wilayah tengah. Waktu yang dihabiskannya di 3 wilayah bawah tidak lama, dan ia tidak memeriksa banyak tempat. Ini normal, akan memakan terlalu banyak waktu untuk mengunjungi setiap situs, mungkin beberapa dekade hingga 1 abad. Selain itu, dia tidak ingin berlama-lama. Pergi ke 3 wilayah tengah sekarang sedikit lebih lambat dari yang dia prediksi. King Sui menyampaikan kabar tentang dia pergi ke 3 wilayah tengah ke Istana Ilahi. Tidak dapat dihindari, ada banyak yang ingin mengikuti hanya untuk bertemu dengan gelengan kepalanya. Aku akan ke sana sendirian kali ini. 3 wilayah tengah tidak seperti di sini. Aku akan menjemput kamu saat ada kesempatan. Sky Obstructing Crow pernah mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mencapai wilayah keempat dengan evaluasi sebelumnya tentang dirinya. Sekarang dia secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya, dengan penambahan boneka ilahi, King Sui berpikir dia akan dapat memiliki pijakan yang kuat di 3 wilayah tengah. Dia bertanya-tanya apakah ada gerbang iblis di 3 wilayah tengah. Paling tidak, itu harus memiliki cabang dari gerbang Demon benua-benua. Namun, ada berapa banyak? Melalui pemimpin ras rubah langit dari Divine Rain Sekte, King Sui tahu bahwa 3 wilayah tengah terdiri dari domain Raja Iblis, wilayah bumi yang ditinggalkan, dan wilayah surga yang ditinggalkan. Itu adalah 3 wilayah tengah, dan itu berbeda dari 3 wilayah bawah. Setiap daerah di 3 wilayah tengah memiliki perbedaan besar satu sama lain, dan masing-masing memiliki surga sendiri. Ada banyak prajurit dan kekaisaran yang kuat, bersama dengan sekte kuno, kekuatan unik dan ras yang hidup bersama. Semuanya sama. King Sui mengucapkan selamat tinggal pada mereka, membiarkan mereka berlatih dengan damai di 3 wilayah bawah untuk meningkatkan kekuatan mereka, serta memperluas Istana Ilahi. Ini hanya sebuah pangkalan, dan mereka akan maju menuju 3 wilayah atas di masa depan. Sementara kedua wanita itu tidak tahan baginya untuk pergi, ia menghibur mereka dan mengatakan bahwa ia dapat menetapkan tujuan di 3 wilayah tengah pada saat kedatangan dan sering mengunjungi mereka sejak saat itu. King Sui sekarang bisa menghancurkan dinding yang menghalangi jalan dari 3 wilayah bawah ke 3 wilayah tengah. Ini dapat menghalangi banyak orang, namun, siapapun di tingkat keilahian dapat melewatinya. Halangan seperti itu cukup mengerikan. Bahkan di 9 benua, pejuang tingkat ilahi sama jarangnya dengan bulu Phoenix dan tanduk unicorn. Melihatnya dari perspektif yang lebih besar, memiliki satu prajurit ilahi di setiap kota sudah dianggap layak. Lagi pula, tidak ada yang tahu tentang jumlah pasti mereka di kota-kota 9 benua. Namun, kekuatan yang kuat akan selalu memiliki cara untuk mengumpulkan para prajurit ilahi yang perkasa itu. AST 2337 Domain Raja Iblis, Desa Raja Iblis. Ini adalah tempat di mana iblis-iblis besar berlari tanpa halangan. Tentu saja, tidak semua orang di sini adalah setan. Di dunia seperti 3 wilayah tengah dan 3 wilayah atas, tidak ada yang peduli jika kamu adalah iblis atau manusia selama kamu kuat. Ada cakrawala pegunungan tandus yang tak ada habisnya begitu King Sui memasuki domain Raja Iblis. Dia menggunakan 9 langkah benua sebelum menyadari luasnya pegunungan. Setelah beberapa hari, ia masih belum berhasil mencapai akhirnya. Dia tidak menghitung jumlah binatang iblis yang dia bunuh selama periode ini, termasuk beberapa yang kuat. Apa domain Raja Iblis yang ekspansif? Bahkan keseluruhan 3 wilayah bawah tidak akan bisa dibandingkan, dan 9 benua langkahnya sepertinya kurang berguna di sini. Dia mengira waktu sehari sudah cukup. Namun sekarang, King Sui menyimpulkan bahwa dia akan membutuhkan setengah bulan, bahkan mungkin lebih lama. Beruntung dia tidak bertemu dengan hewan pemberontak surga, jadi perjalanan ini cukup mudah. Selama perjalanan, dia tidak bertemu manusia, satu-satunya hal yang dia temui adalah Raja Iblis yang telah dia bunuh dengan mudah. Ada cerobong asap di depan. King Sui terkejut ketika melihat asap cerobong bergulir dari jauh, menunjukkan bahwa ada manusia di sana. Dia maju dengan tergesa-gesa, mencatat bahwa itu adalah desa ketika dia mendekati. Itu adalah desa kecil dengan ratusan rumah tangga dari kelihatannya. Itu adalah desa yang sangat kecil, namun bisa bertahan di daerah yang berbahaya. Ini mengejutkan King Sui. Meskipun dekat dengan pinggiran kota, tetap saja berbahaya. Kecuali jika penduduk desa kuat. Pikiran aneh itu melayang ke pikiran King Sui. King Sui juga tidak memperhatikan apapun saat dia mendekati desa. Sebaliknya, dengan penampilannya, banyak yang mengalihkan perhatian mereka kepadanya ketika mereka menilai dirinya. Orang-orang yang tak berdosa dan Fouquet bisa terlihat di wajah mereka. Semua orang di sini memiliki beberapa bentuk budidaya, dan meskipun mereka tidak tinggi, ada beberapa pembudidaya Xiantian. Beberapa pria adalah kelas Martial King dan Peak Martial King, dengan setidaknya ada 3 Martial Science di antara mereka. Keberadaan di desa ini tampak bertentangan dengan alam, tetapi dengan lokasi desa, King Sui juga tidak merasa aneh. Namun, bahkan dengan itu, akan sulit untuk bertahan hidup di daerah ini. Anak muda, apakah kamu punya urusan di sini? Seorang lansia tersenyum ketika dia mendekatinya. Penatua, aku sedang berpetualang dan melewati desamu. Permintaan maaf atas intrusi aku. King Sui berpikir orang-orang di desa tampak baik-baik saja dan tidak memicu perasaan buruk. Oh, karena memang begitu, maka istirahatlah di desa kami. Makanlah makanan, itu hanya tempat kecil, semoga kamu tidak keberatan. Para lansia menyambut King Sui dengan hangat. Terima kasih, Penatua. Kampung halaman aku adalah desa juga, mengapa aku keberatan? Rasanya akrab seperti ini, seolah-olah aku kembali ke rumah.
Tempat itu mengingatkannya pada desa King. Segera, mereka mulai membantai ayam dan binatang buas dan mulai menyiapkan anggur dan hidangan. King Sui merasa sedikit malu karenanya. Bagaimanapun, mereka sangat ramah meskipun tidak memiliki hubungan dengannya, membuatnya merasa menyesal. Sederet lusin orang memasuki desa. Dia tahu bahwa mereka adalah penduduk desa pada pandangan pertama, mereka semua adalah pemuda yang kembali dengan binatang buas dan beberapa binatang iblis. Masing-masing dari mereka memiliki senyum bahagia yang menarik di sudut bibir mereka. Mereka tahu mereka punya tamu saat melihat King Sui. Di antara mereka, seorang pria yang kuat dan keluar berjalan. Siapa namamu? Untuk datang ke sini sendirian, kamu harus kuat. Aku Da Zuang. Bagaimana kabarmu, Da Zuang? Nama aku King Sui, kultivasi aku begitu-begitu. Kamu, di sisi lain, tampak tangguh. Bagiku kamu cukup kuat. King Sui tidak tampak tua, tetapi Da Zuang tentu saja lebih muda. Haha, Brother King Sui, aku kira kamu harus beberapa tahun lebih tua dari aku. Meskipun kita semua memiliki teknik klan dan kekuatan kasar, kita hanya berkeliaran di sela-sela. Jika kita memang bertemu Raja Iblis, maka itu akan menjadi perjuangan untuk mengatasinya, kata Da Zuang terus terang. Brother King Sui, aku Da Xiong, aku ingin bersaing dalam kekuatan dengan kamu. Seorang pria muda terkekeh. Pergi-pergi, bocah kecil ini ingin bersaing dengan semua orang yang ia temui hanya karena ia memperoleh sedikit kekuatan, Da Zuang memarahi. Tidak buruk, kubu kamu tidak buruk sama sekali. Sangat disayangkan bahwa kamu tidak memiliki hal-hal penting dan tidak dapat melepaskan potensi kamu. King Sui mendecakkan lidahnya ketika dia mengamati Da Xiong. Oh, banyak penduduk desa memandang King Sui, terkejut. Mereka bisa tahu dari awal bahwa King Sui bukan pejalan kaki yang normal, tetapi sekarang mereka yakin. Bersaing dalam kekuatan. Bagaimana dengan ini, kamu dapat menggunakan metode apapun. Jika kakiku meninggalkan tanah, maka kami akan menganggapnya sebagai kemenanganmu, oke? King Sui terkekeh. King Sui anehnya tenang sejak dia tiba di desa. Sikap penduduknya tenang, seolah-olah mereka telah melupakan banyak hal, santai dan puas. Jangan meremehkan orang lain, Brother King Sui. Berhati-hatilah sekarang. Da Xiong masuk ke posisi dan berkata. Da Xiong belum dewasa, tetapi itu tidak akan lama sebelum itu. Pada usia ini, dia tidak takut. Da Xiong juga yang terkuat di antara anak-anak di sini dan belum pernah bertemu banyak orang lain. Dia seperti katak di sumur dan menganggap dirinya yang terkuat. Meskipun desa selalu memperingatkan mereka bahwa ada lebih banyak orang berbakat di dunia ini, mereka tidak pernah mengingat kata-kata itu. Datang kepadaku, ada hadiah untuk menang, bahkan ketika kalah juga, kata King Sui setelah berpikir panjang. Da Xiong meraung dan berlari dengan kokoh seperti beruang ke arah King Sui. Mengikuti langkahnya, bumi di bawah tampak bergetar. Meskipun Da Xiong masih muda, kekuatan bawaannya layak. Begitu potensinya dilepaskan, itu akan mengesankan. Bang! King Sui membiarkan Da Xiong bertabrakan dengan tubuhnya sendiri. Yang terakhir berteriak kesengsaraan, merasa seolah-olah dia baru saja menabrak gunung. Rasa sakit yang muncul akibat benturan membuatnya menjerit kesakitan dan tidak berani untuk mencoba lagi. Berdiri, dia memandang King Sui seolah dia monster. Kamu belum dewasa. Aku memiliki sesuatu yang cocok untuk kamu, apakah kamu ingin mempelajarinya? King Sui tersenyum. Ya. Da Xiong hampir melihat bintang sekarang. Dia tidak punya hobi, dia hanya suka makan dan berlatih. Dia juga bisa makan banyak. Dia adalah salah satu pemakan besar di desa dan bisa makan sapi utuh. King Sui mengajarinya bear form tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia baru saja menerima harta, Da Xiong mengabaikan tidur dan makanan, langsung berlatih. Penduduk desa bahkan lebih bersahabat dengan King Sui sekarang. Ada beberapa anak yang berani mengatakan bahwa mereka ingin belajar juga. King Sui melihat bahwa mereka tidak cocok dengan bentuk beruang dan mengajari mereka Yu Emperor Fish, Back Connecting Fish, dan Tai Chi Fish sebagai gantinya. King Sui mengajarkan mereka semua. Karena dia ada di sini, maka dia mungkin juga mengeluarkan beberapa karma baik dan memberi mereka sesuatu. Ini akan memungkinkan mereka untuk bertahan lebih baik di sini. Namun, King Sui tidak ingin mengganggu kedamaian saat ini. Padahal, kedamaian juga bukanlah sesuatu yang mudah dipatahkan. Wujud harimau, wujud beruang, wujud rusa, wujud derek, dan wujud gajah. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pelajari. Tanpa disadari, ia telah tinggal di sini selama 3 hari dan berkenalan dengan banyak penduduk desa. Meski begitu, sudah waktunya dia pergi. Penduduk desa membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi dia tahu dia harus pergi cepat atau lambat. Sudah layak ia tinggal selama beberapa hari. Denting, dentang. Saat itulah bunyi derap kuku binatang tergesa-gesa terdengar. Debu terangkat dan memenuhi udara dari kejauhan saat sekelompok besar pengendara binatang buas menuju ke arah mereka. AST 2338 Bangsa Air, Kaisar Air, Istana Adipati, Kota Heisui Denting, Dentang. Saat itulah dentang kuku binatang yang tergesa-gesa terdengar. Debu terangkat dan memenuhi udara dari kejauhan, ketika sekelompok besar pengendara binatang buas menuju ke arah mereka. King Sui tidak berhasil beradaptasi dengan situasi sejenak. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi semua dijawab dengan melihat ekspresi penduduk desa. Mungkinkah ini bandit? Apa yang para iblis kejam ini lakukan di sini? Anak muda, kamu lebih baik pergi. Pergi ke belakang.
orang-orang ini tanpa ampun dalam pembunuhan mereka. Kepala desa tua itu mengatakan kepada King Sui dengan tergesa-gesa. Penatua, siapa orang-orang ini? Apa yang mereka lakukan di sini? King Sui tidak pergi dan malah bertanya dengan tenang. Mereka adalah tentara lapis baja hitam. Kami hanya pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka adalah pasukan bangsa air di permukaan tetapi hanya bandit di intinya. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah. Tidak ada kejahatan yang tidak akan mereka lakukan. Tak terhitung desa terpencil telah dimusnahkan oleh mereka. Mereka merampok wanita dan kekayaan mereka dan membunuh yang tua dan lemah. Padahal yang muda dan yang kuat dijual ke pasar tenaga kerja, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata. Ketika suara mengingat perlahan melambat, orang-orang ini berhenti bergerak maju, dan debu di sekitar mereka mulai mengendap. Tuan-tuan, aku ingin tahu bisnis apa yang kamu miliki di desa aku. Tanya kepala desa ketika dia berjalan perlahan. Hal lama, serahkan semua kulit binatang, tulang, uang, dan remaja putri kamu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pemimpin, seorang pria berwajah hitam, yang telah mengenakan baju bersih hitam seluruh tubuh, berkata dengan dingin. Kepala desa yang lama terkejut seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa membiarkannya keluar. Piak. Pria itu mendaratkan cambuknya di wajah sesepuh itu. Hal lama, jangan sembarangan. Jika kamu membuatku kehilangan kesabaran, aku akan membunuh kalian semua. Beraninya kau memukul ayahku. Kamu memiliki harapan kematian. Dengan itu, seorang pria yang memegang tongkat besi menerjang ke arah pria berjubah hitam itu. Orang-orang ini semua mengendarai Wind Pursuing Beast, sejenis binatang hitam yang tampak seperti kuda, kecuali beberapa kali lebih besar. Mereka kuat dan cepat, mampu menempuh jarak ribuan mil ketika melintasi siang hari. Batang besi pria itu menciptakan lengkungan ke arah pria lapis baja hitam itu. Angin menderu terdengar saat memotong udara. Serangan itu adalah permainan anak-anak untuk pria lapis baja hitam itu. Tanpa mengedipkan mata, jijik menyelinap melalui sikapnya ketika dia melihat agresor seolah-olah yang terakhir adalah semut. Setelah itu, cambuk di tangannya memenuhi langit dengan jejaknya, meraung saat menebas ke arah pria itu. Karena kamu begitu bodoh tentang hidup dan mati, maka biarkan aku memenuhi keinginanmu. Fulzi, mundurlah. Jangan bergerak. Kepala desa tahu bahwa orang-orang ini adalah pembunuh yang kejam. Begitu mereka membuat marah orang-orang ini, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dalam skenario terburuk, ini akan menjadi akhir mutlak bagi desa mereka. Jeritan mengerikan yang ia bayangkan tidak terjadi. Sebaliknya, batang besi mendaratkan pukulan ke hidung pria lapis baja hitam itu, memercikannya seperti tetesan hujan. Saat itulah semua orang melihat King Sui memegang cambuk yang lain. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana batang besi Hurzi berhasil mendaratkan pukulan. Ah, kamu memiliki keinginan mati. Siapa kamu? Pria lapis baja hitam itu memelototi Hurzi dengan marah sebelum meraung ke King Sui. Kamu tentara bangsa air. King Sui tersenyum. Kamu siapa? Yang terbaik adalah tidak mencari masalah untuk dirimu sendiri. Tatapan seram pria lapis baja itu terpaku pada King Sui. Iya. King Sui tidak banyak bergerak. Tanpa ragu-ragu, dia menamparkan pria lapis baja hitam ketika yang terakhir jatuh bersama dengan Wind Pursuing Beast di bawahnya. Jika King Sui mau, dia bisa mengeluarkan tengkoraknya dengan itu. Para penyusup siap untuk menyerang pada awalnya tetapi sekarang menarik napas dingin saat melihat. Pemimpin mereka adalah yang terkuat di antara mereka tetapi bahkan tidak bisa membalas. Mereka pasti menendang papan besi sekarang. Ya, kami adalah pasukan bangsa air. Ekspresi pria lapis baja hitam itu segera berubah. Meskipun masih ada jejak darah di sudut bibirnya, dia tidak bisa tidak bertindak sopan sekarang. Bangsa air mengizinkan kamu semua untuk membakar, membunuh, dan menjarah. King Sui berbicara lagi. Tidak. Jika tidak, itu berarti kamu melakukan ini sendiri. Suara King Sui menjadi dingin. Itu bukan kesalahan kita juga. Kami hanya mengikuti perintah. Pria berjubah hitam itu hampir merobeknya sekarang. Kalian semua terlihat terlatih sebelumnya. Perasaan itu juga benar. Sepertinya kamu sudah melakukan ini untuk waktu yang cukup lama. Niat King Sui untuk membunuh semakin lama semakin tebal. Dia bukan penyelamat, tetapi dia masih akan marah ketika menyaksikan insiden seperti itu. Kami hanya mengikuti perintah Duke. Tolong lepaskan kami. Petik 2. King Sui tidak akan berbelas kasih kepada orang-orang seperti itu, dia memusnahkan mereka dalam hitungan detik. Permintaan maaf tidak akan cukup untuk menebus semua kejahatan yang telah mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan desa kami. Kepala desa memimpin penduduk desa untuk membungkuk ke King Sui. Aku tidak bisa menerima busur ini. Aku sudah tinggal dan makan di sini selama beberapa hari terakhir. Adalah benar bahwa aku melakukan hal-hal yang berada dalam kekuatan aku sebagai balasan. Penatua, biarkan mereka melatih teknik yang telah aku ajarkan kepada mereka. Aku pikir itu mungkin bisa membantu kalian. Ada juga beberapa dari mereka dengan bakat hebat, mereka akan bisa melindungi desamu. Mereka akan melakukannya. Jangan khawatir tentang itu, jawab ketua desa dengan tergesa-gesa. Aku akan pergi memeriksa istana Duke. Aku bersumpah akan ada kedamaian di sini mulai sekarang. King Sui tahu bahwa orang-orang ini tidak merasa damai dan meyakinkan mereka. Mereka mencoba membujuk King Sui untuk tetap, tetapi dia tetap pergi, bergegas menuju kekuatan terkuat di daerah itu. Istana Duke.
Ini adalah bangsa air. Ada seorang kaisar air di sini dan para penguasa di bawahnya. Sebagai raja, mereka telah mencapai posisi resmi tertinggi dan memiliki kemampuan untuk mengejar posisi raja. Posisi raja bukan karena suksesi tetapi melalui bukti kekuasaan. Para menteri pemerintahan berada di bawah penguasa dalam hierarki, diikuti oleh adipati dan semacamnya. Semuanya didasarkan pada kekuatan dan kemampuan. Tempat King Sui menuju adalah Istana Duke, sebuah istana di tepi negara air. Mereka adalah tiran lokal di daerah itu, para diktator. Sepertinya kaisar air tidak akan tahu tentang keberadaan adipati semacam itu. Lagi pula, wilayah mereka terlalu luas untuk diawasi. Kaisar air hanya perlu mengelola para penguasa, sementara adipati dikelola oleh mereka. Desa itu adalah desa pegunungan di ujung terpencil wilayah itu. King Sui menemui banyak desa dan kota dalam perjalanannya dan mengetahui tentang kekejaman tentara lapis baja hitam. Mereka adalah pasukan pribadi Istana Duke Hei. Menurut apa yang dia lihat, mudah untuk memicu frustrasi di kota ini. Lagi pula, ada banyak yang mengincar orang-orang dari Istana Duke, dan banyak klan tidak kalah dengan klan Hei. Mengalami amarah penduduk mereka akan menyebabkan mereka menyerang ketika ada kesempatan. Oleh karena itu, beberapa kejahatan yang seharusnya tidak melihat cahaya dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari sini. Tanah spiritual adipati itu layak, tetapi daerah seperti itu biasanya paling miskin dan paling terpencil di sebuah kerajaan. Meskipun tidak kecil, populasinya langka dan hal yang sama berlaku di sini. Wilayah kota itu hanya 1/100 dari seluruh negeri dan berkumpul di bagian paling utara kekaisaran. Sisa tanah dipenuhi dengan desa dan kota, yang terletak di lokasi yang lebih sepi. Untuk melindungi kota, ada banyak yang melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan di siang hari bolong. Kota Heishui. Ini adalah kota terbesar dan tersibuk di daerah ini. Klan dan kekuatan besar, serta pedagang kaya, semuanya berkumpul di sini. Ada keselamatan dan kualitas hidup yang lebih tinggi di sini, yang berhubungan langsung dengan hasil karya yang lebih baik. Semuanya berkualitas optimal, menghasilkan kota yang ramai. Namun, dalam bayang-bayang kemuliaan ini menyembunyikan kesengsaraan tak terucapkan yang tak terbatas. King Sui hanya menggunakan waktu sehari untuk tiba di kota Heishui. AST 2339 pelaksana 9 lifetimes, Bai Seng, hadiah untuk kamu kota Heishui sangat besar, tetapi masih mudah bagi King Sui untuk mencari Istana Duke. Selain itu, dengan lokasinya yang terpencil, tidak ada yang akan memperhatikan bahkan jika itu dihancurkan. Tentu saja, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berperasaan. Sekarang, dia harus memikirkan cara agar orang-orang ini melakukan lebih sedikit kekejaman seperti itu, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara yang baik bahkan setelah lama merenung. Setiap kekuatan dan setiap domain memiliki keadaan masing-masing. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, dia tidak memiliki kemampuan semacam itu. Namun, karena dia sudah berjanji pada penduduk desa, dia harus melakukan sesuatu. Beberapa hal tidak dapat dihentikan sepenuhnya, tetapi menguranginya adalah mungkin. Oleh karena itu, King Sui berencana mengamati klan Hei. Akan lebih baik jika mereka bisa menahan diri, jika tidak, dia akan menemukan klan lain untuk menggantikan mereka. Saudaraku, kirim aku ke Istana Duke. King Sui melambaikan kereta binatang yang berfungsi sebagai pilihan transportasi. Pengemudi kereta adalah seorang pemuda yang memperhatikan bahwa penampilan King Sui tidak biasa, dan yang paling penting, dia memiliki perilaku yang baik. Mungkin saja dia adalah anggota aristokrasi, tetapi orang-orang ini biasanya memiliki binatang iblis sendiri sebagai alat transportasi. Itu tidak mungkin bahwa mereka akan naik kereta binatang seperti miliknya. Tetap saja, meskipun itu adalah pikirannya, dia masih tersenyum dan berkata, baiklah. Duduklah dengan baik. King Sui mengangguk dan menutup matanya untuk mendapatkan kembali energi. Pikirannya bola-balik tentang apa yang harus dilakukan. Hei, klan ini telah melakukan banyak dosa, tetapi kekuatan mereka dengan mengorbankan darah dari orang lain yang tak terhitung jumlahnya, dengan tulang berdiri diam dan tinggi. Prestasi jenderal dibangun di atas ribuan tulang layu, jauh lebih sedikit dari klan yang kuat. Tuan, kita sudah sampai di Istana Duke. King Sui mundur dan membayar ongkos sebelum memusatkan perhatian pada rumah mewah di depannya. Itulah situasi di dunia 9 benua. Tuasnya kekuasaan dan klan dapat disimpulkan dari istana. Semakin besar pengaruhnya, semakin besar manor mereka dan juga jumlah anggota. Rumah di depannya besar dengan pintu-pintu berdiri setinggi hampir 20 meter, lebar 15 meter. Ada kata-kata yang ditulis dengan emas. Istana Duke. Kata-kata itu ditulis dalam kaligrafi flamboyan dan kursif, dengan kesombongan yang tak terlukiskan. King Sui mengamati pukulan kuat yang dipenuhi dengan keangkuhan. Kata-katanya ditulis dengan baik, tetapi ada sesuatu yang kurang. Kata-kata itu seperti manusia, hanya dengan pandangan sekilas, kamu dapat mengatakan bahwa orang yang menulisnya mendominasi dan kurang ajar. King Sui juga bisa merasakan apa yang kurang. Itu kekuatan cadangan. Mereka kurang dalam kekuatan cadangan. Klan Hei adalah pemilik Istana Duke, tempat tiran itu tinggal. Dengan logika itu, harus ada kekuatan cadangan yang besar di sini, mengapa mereka tidak memilikinya? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Apakah ada yang salah dengan kata-katanya? Mereka ditulis oleh pemilik klan Hei, dia seorang art maestro di Heishui, dan menulis adalah keahliannya. King Sui berbalik dan bertemu dengan seorang pria muda yang tampan. Itu ditulis dengan baik. Kamu, King Sui tersenyum. Aku Bai Seng. Kamu tidak terlihat familiar, bagaimana aku memanggil kamu? Bai Seng tertawa ketika dia bertanya. Aku King Sui,
Aku di sini untuk mencari keadilan dari klan Hei. Apakah mereka di sini? King Sui mempertahankan senyumnya. King Sui tidak takut membiarkan kehadirannya diketahui. King Sui tidak perlu takut pada domain Raja Iblis. Selain itu, ini adalah istana adipati di bangsa air. Dia juga tidak terlalu peduli dengan Bai Seng. Dia tidak peduli apakah dia adalah anggota asli klan Bai atau seseorang dari klan Hei yang berpura-pura menjadi anggota. Hei klan mengelola istana Duke di sini. Saudara King, aku sarankan kamu tidak maju lebih jauh. Bagaimana kamu akan melawan istana Duke sendirian? Bai Seng mengerutkan kening saat dia berbicara dengan tulus. Terima kasih atas perhatian kamu, tetapi tidak perlu khawatir tentang aku. Jika kamu benar-benar dari Bai Klan, maka aku tidak keberatan memberi kamu hadiah besar. King Sui tersenyum. King Sui sudah lama menyadari bahwa keberuntungan karma Bai Seng meluap. Itu melapis sempurna dengan fisiknya dari Welder of Nine Lifetimes yang legendaris. Yang terpenting, kekuatannya benar-benar layak. Ini juga mengapa dia berpikir bahwa Bai Seng bukan bagian dari klan Hei. Saudaraku, sia-sia untuk mati sia-sia, Bai Seng terus mengujuk. Bisakah kamu memberitahuku apa aspek terkuat dari Hei Klan? Apakah mereka memiliki kekuatan hebat yang mendukung mereka? King Sui bertanya setelah beberapa pemikiran. Kekuatan terkuat Hei Klan terletak pada Guardian Beast-nya. Tanpa The Guardian Beast, mereka tidak akan bisa bertahan di posisi kekuasaan mereka, jawab Bai Seng. King Sui tertawa. Sebenarnya, kamu bisa mengabaikan binatang penjaga Hei Klan. Apa? Bai Seng menanggapi dengan tidak percaya. Apakah kamu tahu kapan Hei Klan menulis kata-kata ini? Kira-kira, King Sui memeriksa. 5 tahun yang lalu. Lalu, apakah ada yang melihat Guardian Beast selama 5 tahun terakhir? King Sui bertanya dengan percaya diri. Ya, aku belum pernah mendengar ada orang yang mengaku melakukannya. Namun, itu normal untuk tidak melihat Guardian Beast dan sejenisnya selama 1 dekade, Bai Seng menanggapi. Karena itulah kekuatan di kota Hei Sui tidak berani bergerak pada klan Hei. Tak satu pun dari kamu yang tahu bahwa binatang penjaga Hei Klan telah menghilang selama 5 tahun. Ini bisa karena ia mati, atau karena kehilangan keinginannya untuk bertarung. Bagaimanapun, itu tidak berguna sekarang. King Sui menyadari ini saat dia melihat kata-kata yang ditulis oleh klan Hei. Dia sendiri adalah seorang maestro seni, pada tingkat yang lebih tinggi dari patriarki Hei Klan. King Sui tidak peduli tentang keberadaan The Guardian Beast ketika ia datang ke Istana Duke. Dia bahkan mungkin mencari kekuatan yang dapat diandalkan untuk memerintah kadipaten ini sebagai gantinya. Sekarang setelah dia melihat Bai Seng, pelaku 9 kehidupan, dia memutuskan bahwa Bai Seng akan menjadi orangnya. Begitulah cara dunia 9 benua bekerja, mereka membiarkan kekuatan mereka berbicara atas nama mereka. Bahkan kedudukan sebelumnya di Istana Duke tidak akan tahu siapa Duke itu. Siapapun yang cukup kuat akan dapat mengambil alih posisi. Namun, ketuhanan berbeda. Kamu tidak dapat mengklaim gelar sendiri jika kamu membunuh seorang bangsawan. Hanya kaisar yang bisa memberikan gelar tuan. Kembali dan beritahu klanmu. Katakan pada mereka untuk bersiap mengambil alih Istana Duke. Setelah kamu mengambil alih, aku akan membantu kamu. Dengan cara ini, kamu dapat menekan tempat ini. King Sui membawa Bai Seng ke gunung, membangkitkan fisik dan kekuatan kebajikannya. Kekuatan kebajikan memungkinkan kekuatannya meningkat pesat. Konstitusi tubuh yang unik ini memiliki potensi yang mengejutkan. Bersama dengan pil obat King Sui dan jarum emas, ia membiarkan kekuatan Bai Seng meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Bai Seng benar-benar percaya pada King Sui sekarang, menganggapnya seolah-olah dia peri. Aku akan pergi ke Istana Duke. Kamu dan orang-orang kamu bersiap untuk pergi. Ingat, kamu akan menjadi adipati kota Hei Sui mulai sekarang. King Sui tersenyum saat membawanya ke kota Hei Sui. Meskipun Bai Seng menganggap King Sui sebagai peri, dia masih menganggapnya tidak masuk akal. Dia tampak bingung ketika dia menonton King Sui. Kamu adalah pelaku 9 kehidupan yang baik dan telah melakukan banyak perbuatan baik, kan? Sejujurnya, terlalu lama bagi kamu untuk mengakumulasikan perbuatan baik itu dengan cara itu. Jika kamu adalah seorang duke dan bahkan mungkin menjadi seorang kaisar, maka setiap keputusan kamu akan menjadi kebajikan besar, King Sui menggoda dia. Kata-kata King Sui melakukan tugasnya dalam menggoda Bai Seng. Dia tahu itu juga, tapi Bai Klan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil alih kadipaten di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa penampilan King Sui membuatnya bersemangat untuk mencobanya. Jangan ragu lagi. Mudah bagiku untuk menyakitimu atau bahkan seluruh kota Hei Sui. Ini membuktikan bahwa aku tidak memiliki motif tersembunyi. King Sui tahu bahwa ia harus membuat pernyataan yang kuat. 2340. Berhenti ragu-ragu. Itu akan menjadi sepotong kue bagi aku untuk melukaimu. Bukan hanya kamu, tapi Hei Sui City juga tidak ada artinya bagiku. Aku tidak membenci kamu. King Sui tahu ia harus mengatakan sesuatu yang lebih berat. Kata-kata King Sui cukup efektif. Bai Seng tahu dia memang memiliki kekuatan ini. Karena itu, dia mengangguk dan pergi dengan cepat. Pada saat itu, King Sui berjalan ke rumah Duke. Hei, siapa kamu? Beraninya kau membobol rumah Duke? Penjaga di gerbang memblokir King Sui dan berteriak. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Duke. King Sui berhenti dan menjawab. Siapa kamu? Apakah kamu pikir kamu dapat bertemu Duke begitu santai? Pergi. Sang Duke berkata bahwa dia tidak melihat siapapun. Penjaga itu terdengar tidak sabar. King Sui terkejut melihat seorang pelayan bertindak begitu sombong. Apakah hamba atau adipati yang sombong?
Sepertinya Duke benar-benar menatap orang-orang di kota Heisui. King Sui ada di sini untuk masalah, jadi dia tidak akan pergi. Dia mendorong penjaga itu, karena kamu tidak akan membawanya ke aku akan menemukannya sendiri. Berani-beraninya kau jadi sombong. Hentikan dia, bertujuan untuk membunuh tanpa ampun. Orang yang didorong menjauh berteriak keras. King Sui berhenti dan menyaksikan pria itu berteriak di lantai. Itu terlihat arogan dan sombong. Sikap yang mengambil nyawa orang lain begitu saja. King Sui langsung menamparkan. Bang! Lebih baik orang seperti ini mati. King Sui tidak memiliki pertimbangan untuk klan Hei sekarang. Jelas bahwa klan Hei adalah arogan dan ceroboh, dihakimi oleh orang-orang ini. Oleh karena itu, lebih baik untuk menghapus Hei klan ini. Lagi pula, dosa-dosa mereka besar. Itu bukan hal yang buruk melainkan, perbuatan baik untuk membunuh orang jahat dan menghapus kejahatan. Dia mengingat situasi yang sama dalam kisah agama Buddha. Terkadang, kamu akan mendapatkan pahala dengan menyelamatkan hanya satu orang, alasannya adalah bahwa orang yang diselamatkan memiliki kebajikan besar. Demikian juga, pahala kamu akan turun secara substansial dengan membunuh satu orang karena orang ini memiliki kebajikan besar. Kasus lain adalah peningkatan besar pahala dengan membunuh seseorang. Orang yang terbunuh adalah iblis mutlak dengan dosa besar. Membunuhnya itu merupakan kebajikan besar. Karena itu, kadang-kadang, dia akan membunuh orang tanpa ampun. King Sui membunuh seorang pria dan sisanya ketakutan. Kemudian, mereka berpencar dan berteriak sambil berlari, seseorang membunuh orang di rumah Duke. Sekaligus, rumah Duke menyala. Siapa itu? Beraninya dia kurang ajar di rumah Duke. Dia meminta kematian. Bunuh dia. Segera, banyak orang muncul dan menebas ke arah King Sui. King Sui tidak terburu-buru, tidak juga cemas. Dia langsung menyelesaikan semua yang mengarahkan senjata mereka padanya. Arogansi membuat orang-orang Hei Clan kehilangan akal dan meremehkan situasi. Keributan besar di rumah Duke membuat banyak orang berpikir bahwa kota Heisui akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Namun, pada saat ini, tidak ada yang mau mengambil tindakan. Burung terkemuka tertembak terlebih dahulu. Itu yang paling bijaksana untuk mengamati situasi dengan tenang di bawah kondisi yang tidak diketahui. Namun, suatu kekuatan mulai bergerak. Bai Clan. Bai Clan dan Hei Clan adalah nemesis. Meskipun Hei Clan kuat, mereka harus membayar harga yang menyakitkan untuk menghancurkan Bai Clan sepenuhnya. Mereka bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan kehilangan sebesar itu. Klan Bai langsung. Mereka berlari ke Hei Clan dan rumah Duke. Kemudian, mereka melanjutkan pembantaian. Namun, kedamaian kembali segera. Pertempuran itu singkat, tetapi Bai Clan melihat kekuatan King Sui yang menakutkan. Dia membunuh orang terkuat di klan Hei dengan satu langkah. Itu membuat banyak pria dari klan Bai menarik napas dingin. Makhluk menakutkan macam apa ini? Mungkinkah itu setan dalam bentuk manusia? Selain pertemuan sebelumnya, status Bai Seng di Bai Clan sangat tinggi. Bai Seng saat ini adalah yang terkuat di klannya sehingga King Sui meminta Bai Seng untuk mengambil alih rumah Duke. Tidak ada seorang pun dari klan Bai yang memiliki pendapat kedua. King Sui memandang Bai Seng dan berkata, aku berharap kamu mengelola tempat ini dengan baik. Aku bertemu tentara lapis baja hitam di desa yang terpencil dan tinggal di sana selama beberapa hari. Orang-orangnya rendah hati dan jujur. Itu hebat. Pak, King, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menghentikan kota Heisui ini dari melakukan hal-hal di bawah sinar matahari yang cerah. Siapapun yang berani melakukan itu, aku akan membuat mereka menyesal. Bai Seng berkata dengan sungguh-sungguh. Aku percaya padamu. Lakukan dengan baik dan mungkin kita bisa bertemu lagi lain kali. Pada saat itu, kamu mungkin akan menjadi duke atau bahkan lebih tinggi. King Sui mengetuk bahunya dan kemudian menghilang di depan Bai Seng dan yang lainnya. King Sui tahu beberapa situasi bangsa air setelah masalah ini. Butuh waktu singkat ketika dia berada di sekitar kota Heisui. King Sui ingin menuju ke kota kaisar dari negara air secara langsung dan memeriksa tempat yang paling berkembang dan terkuat dari negara air. Dengan itu, dia kira-kira bisa mengetahui tentang Raja Iblis Domain. Selain itu, dia ingin melihat apakah ada istana ilahi dan gerbang iblis hadir. 3 wilayah tengah. King Sui tidak yakin apakah Tantai Lingyan berada di 3 wilayah tengah. Juga, dia bertanya-tanya apa kekuatannya sekarang. Sakit kepala memikirkannya. The Demon Saint Blood terlalu brutal. Awalnya, itu baik-baik saja. Mereka mungkin akan merayakan pernikahan mereka sekarang jika mereka bersama selama ini. King Sui kesal memikirkan hal itu. Wanita ini memiliki rasa sakit yang cukup. Dia tidak ingin dia melanjutkan penderitaannya. Namun, mengapa dia melupakannya? Dia sepertinya lupa semua yang berhubungan dengannya. Kali ini, King Sui menggunakan 9 benua langkah. Tanah bangsa air terlalu luas sehingga kota kaisar akan membutuhkan waktu lebih dari 1 atau 2 hari untuk mencapainya. Pada hari pertama, dia tiba di puncak. Ini adalah pegunungan yang sangat luas. Begitu dia tiba, King Sui menyaksikan tempat yang jauh dari kewaspadaan. Seekor burung besar terbang ke arahnya. Ini adalah Thunderbird murni. Dalam legenda, Thunderbird memiliki garis keturunan Phoenix dan sayap emas. Namun, King Sui merasa itu tidak ada artinya. Dia hanya tahu bahwa Thunderbird kuat. Apalagi, itu adalah warisan kuno Thunderbird murni. Thunderbird ini berwarna ungu, sekitar 100 meter. Itu penuh dengan petir ungu, memberikan sinar guntur yang menakutkan.
Kemudian, ia mengepakkan sayapnya ke arah King Sui sekaligus. Petir dengan ukuran ember air melintas di King Sui. King Sui mengutuk, untuk apa burung bodoh ini menyerangku? Namun, King Sui masih menghindar dengan elegan. Dia mengeluarkan pertempuran emas Halberd dan berlari melawan Thunderbird. Jaraknya terlalu jauh baginya untuk menggunakan Stellar Transposition. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya sekarang. Angin raksasa melambai dan guntur menjadi lebih cepat dan kuat. Topan menakutkan muncul di udara. Angin benar-benar dapat merobohkan senjata apapun. Itu tak tertandingi oleh angin di kehidupan sebelumnya. Namun demikian, tubuh King Sui begitu kuat sehingga angin ini nyaris tidak bisa membuatnya gatal. Melihat bahwa burung bodoh ini begitu tidak menyadari situasinya, ia membanting Golden Battle Halberd-nya. Bang! Golden Battle Halberd menghantam Thunderbird, tetapi kilat meledak dari tubuhnya. Itu tidak menyakiti Thunderbird. Sebaliknya, aliran listrik intens dilakukan ke tubuh King Sui. Seketika, sinar petir menyinari tubuhnya. Untungnya, itu tidak akan memengaruhi apapun meski tubuhnya sedikit mati rasa. Ini adalah kinerja tubuh yang kuat. King Sui menyimpan Golden Battle Halberd, kekuatannya masih di belakang Berserk Dragon Fist. Menangis. Thunderbird tampaknya sangat marah ketika melihat bahwa King Sui tidak dibakar menjadi abu oleh guntur. Itu menjerit nyaring sebelum guntur berwarna ungu menghantam langit merah. Itu sangat tipis, hanya seukuran pergelangan tangan. Itu seperti ular panjang dan ramping jatuh dari langit dan meraung ke arah King Sui. Terima kasih sudah subscribe Penatua.